fi qulubina wa fi a'malina wa fi hayatina. Alhamdulillah di sore hari ini ya, di sini di Indonesia, Allah berikan kita kembali kesempatan bisa bersua, ya. Dan alhamdulillah ini pertemuan terakhir kita, setelah kurun sebulan kita bersama saling memurojaah dan mendalami bagaimana bisa menjadi guru seperti Rasulullah SAW dari kitab Ar-Rasulul Mu'allim, dan juga bagaimana kita bisa menjadi mengenal konsep-konsep Rasul serta sistem Rasul dalam mengajar. Dan selanjutnya tentu kemarin pertemuan ketiga kita juga telah kembali ya mengingat kembali bahwasanya kita bagaimanapun kita guru, namun kita murid sepanjang waktu ya, sepanjang hayat. Dan insya Allah pada hari ini hari penutup daurah Quran ya, menjadi guru teladan seperti baginda Nabi Muhammad SAW dengan tema sebaik-baik guru. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan barakallahu fikum kepada seluruh ustadzah, seluruh akhwat yang membersamai ya, yang terus bersemangat mengikuti hingga akhir, yang walaupun di sini itu lebih temanya itu memang lebih pengayaan materi ya, mungkin kurang sedikit latihannya, prakteknya, karena kita itu bersua via online, dan alhamdulillah di antara semuanya masih banyak yang melakukan tugas. Dan insya Allah saya kembali ya mereview tugas masing-masing peserta daurah Quran ini. Ya, alhamdulillah untuk peserta yang dari ini ya, saya kurang tahu nih apakah ini yang lanjut ya. 18 peserta yang sudah mengerjakan tugas 3. Di sini ada sekitar beberapa nama ya. Tugas yang ketiga. Ini 47 ini total semua peserta atau total yang hadir di daurah ketiga, Mbak? Ini yang hadir, yang harusnya terdaftar di 4 kali pertemuan, Ustazah. Kalau yang ya, tapi ini ada yang tidak. Ya, 4 kali pertemuan. Ya, kalau begitu yang diputihkan berarti yang hadir pada peserta daurah ketiga ya? Ya, salah. Oke. Alhamdulillah ya, berarti dari 47 peserta yang bisa lanjut terus sampai daurah ketiga itu sebanyak 18 orang. Dan yang mengerjakan tugas di sini ada ini ya, yang tidak mengerjakan tugas berapa? Kita cek lagi ya. Ya, barakallahu fiik kepada Mbak Ami Aprianti Seminar, Ibu Yami ya. Kemudian Mbak Anissa Nur Rasyida, Mbak Astri Fianti, Mbak Aziza Astuti, Mbak Dewi Ayu Gustari, dan juga Mbak Diana Rismawati, Mbak Dina Safika Maharani, Mbak Di Puspita Rahayu, Mbak Dwi Wuryandari, Mbak Erna Dwi Rianti, Mbak Eva Nur Fauzia, Mbak Dwi Wuryandari belum bikin ya, Mbak Indra Wahyuni, Mbak Lili Krosida, Mbak Maya Cahyani Karim, Mbak Nunung Salihah, Mbak Lina Mariama, Mbak Lina Mustika Sari, Mbak Linda Wulandari, serta Mbak Cumaya. Barakallahu fikum ya. Saya rasa tugas tergampang itu tugas yang sesi ketiga kemarin ya, karena saya ingin minta 1 poin saja. Dan semoga bisa istiqomah ya. Dan ini beberapa ini ya tugas yang akan kita review dari Mbak Indra Wahyuni. Sebagai murid Al-Quran, saya harus selalu memperbaharui niat dan ta'zin terhadap semua guru saya. Ya, Masya Allah ya. Berarti insya Allah amalan yang akan Mbak Indra terus lakoni ya, dan terus dawamkan adalah memperbaharui niat dan juga ikhtiaran kepada seorang guru. Mbak Indra. Dan dari Mbak Ami Aprianti, ini ya, di sini Mbak Ami menyampaikan salah satu manfaat menjaga wudhu adalah bisa membuat kita masuk surga, seperti yang dialami sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Ya, Masya Allah ya. Berarti di sini kalau dari Mbak Ami mendawamkan istighfar serta berwudu sebelum belajar. Masya Allah. Kalau Mbak Nunung Salihah, amalan sebagai murid yang akan terus dilakukan, menjaga adab dengan guru Quran dan menghormati penjelasnya, sabar, perhatian, dan fokus pada apa yang disampaikan guru. Setelah pada guru dalam kondisi terbaik. Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Nunung. Mbak Cumaya,
mendoakan guru-guruku untuk menjaga hatinya semoga istiqomah sampai akhir hayatnya. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Memang ya hadiah terindah itu adalah doa. Karena doa ini adalah hadiah yang nggak diketahui nominalnya, namun diketahui ketulusan dan keikhlasannya. Sekarang Mbak Lili Rosidah, untuk itu ya Rob, bersihkan hatiku dan mudahkan aku memperbaiki akhlakku sehingga mudah menerima ilmumu. Jadi Masya Allah, sini Bu Lili berusaha untuk terus tadhirul qalbi ya, membersihkan hati untuk senantiasa mudah dalam belajar. Kalau Mbak Maya Cahyani, di sini amalan yang akan dilakoni sebagai murid Quran, bersabar ketika belajar dengan guru Quran, mendengarkan dengan sepenuh cinta apa yang diajarkannya agar insya Allah dimudahkan dan oleh Allah dan untuk mengamalkan ilmu yang sudah diterima dari guru itu. Insya Allah ya. Berarti kalau Mbak Cahyani sebelum belajar sudah ini ya, sudah punya bakul-bakul cinta untuk gurunya ya. Mudah ya. Barakallahu fiik. Mbak Rina Yulandari bersemangat tinggi ya. Suaranya agak kecil ya. Ya. Sekarang udah belum, Mbak? Emang saya sedikit batuk sih. Oh, iya sudah. Sekarang sudah jelas suaranya? Masih sudah, tapi enggak apa-apa, sudah masih terdengar. Oh iya. Oke. Ya nih, mohon maaf ya. Insya Allah saya udah beda infonya. Dari Mbak Rinda Wulandari, bersemangat tinggi dalam belajar, gigih setiap waktu, tidak puas dengan sedikit ilmu, bila memungkinkan untuk mendapatkan ilmu lebih banyak, tidak mengerjakan sesuatu yang memberatkan diri, yang dikhawatirkan akan menyebabkan kebosanan serta menyiapkan setelah diperoleh. Terus kalau misalnya tidak ada guru, berarti di sini Mbak Rinda bersiap ya, mengerjakan tugas yang diberikan, menunggunya, tidak meninggalkan majelis. Masya Allah, Mbak Rinda. Mbak Aziza Astuti, yang lakukan murid adalah berbicara yang bermanfaat dan berusaha untuk menjauhi maksiat. Masya Allah sekali ya. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu yang didapatkan, namun gara-gara maksiat dia menjadi terkubur kembali. Dan memang bagi murid Quran itu tantangan dia adalah bermaksiat ya. Soalnya ketika masih muda itu masih tinggi syahwatnya, masih kuat syahwatnya untuk bisa melakukan berbagai keburukan ya, apalagi maksiat pandangan mata kita. Nah, di antara hal yang mungkin saya bisa sedikit notice yang perlu kita miliki sebagai murid Quran juga tambahnya adalah ghaddul basar ya, menjadi pribadi yang ghaddul basar. Kenapa? Karena kalau kita jadi pribadi yang ghaddul basar, itu insya Allah kita aman hati kita dari segala hal. Nah, ghaddul basar melihat keburukan guru, ghaddul basar melihat hal-hal yang dilarang, karena Allah sudah menjaga mata kita gitu ya. Bentar ya. Maaf ya, tadi ini sebentar. Kemudian di sini lanjut dari Mbak Dewi Ayu Bustari. Satu amalan sebagai murid Al-Quran selalu beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, berdoa memohon perlindungan dari dosa. Apa ya sinyalnya? Seperti biasa. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai Mbak ini ya, Mbak Dewi ya. Nah, selanjutnya dari Mbak Astrivianti. Di sini, Masya Allah ya,
saya ada baca nih ya, aku tuh Mbak Astri ngetek, jadi saya ada baca nih, Masya Allah. Ini bagaimana bisa ta'zim pada guru kita dan beradab sebelum berilmu. Jadi memang hal ini yang paling penting ya, karena sebuah sharing ya, ada banyak para penghafal Quran yang saya seiring perjalanan kehidupan, yang mereka itu hafalan Qurannya bagus sekali, namun ternyata karena kurangnya adab, sehingga gurunya kurang meridhoi ya, gurunya kurang meridhoi, sehingga dalam kondisi-kondisi fase-fase ujian Al-Quran mereka belum lulus ya, karena kata guru-guru saya, yang kita butuhkan itu bukan hanya kelancaran hafalan Quran kalian, kata dia, tapi bagaimana kalian bisa beradab, datang ke majelis, izin ketika tidak hadir, kemudian menyampaikan hal-hal yang kira-kira memberatkan. Saya pribadi ketika menyimak halaqah Qur'annya para ustadzah di RQ Awafi itu ya, sharing gitu. Ada ustadzah-ustadzah yang kondisinya itu anaknya sedang sakit ya, harus mengalami banyak perawatan di rumah sakit dan bayi baru lahir ya. Tapi beliau ketika tidak hadir itu terus minta maaf, menjelaskan kondisinya, ustadzah mohon maaf. Dan saya itu terharu sekali ya, karena bagi saya itu adalah hal yang biasa bagi seorang ibu itu absen tanpa info gitu ya, karena wajar kan. Kadang-kadang ibu itu, seorang ibu kadang nggak pegang HP ngurus anaknya. Namun beliau pasti selalu mengkonfirmasi dan meminta maaf. Terus beliau juga selalu nanya kabar saya, Ustazah gimana batuknya gitu ya. Beliau nanya, ya ini masih batuk syafaqillah Ustazah. Setelah itu baru beliau itu nanya kabar saya. Di antara murid-murid saya merasa ibu-ibunya lah yang paling ada adabnya gitu. Kenapa? Karena selalu sopan dan menyampaikan kekurangan dan serta kondisi yang dia alami. Kadang-kadang kan kalau guru Quran itu kadang hanya baca doang, tapi sebenarnya guru Quran itu melihat apa yang kita lakukan dan mendoakan juga walaupun mungkin minim responnya. Barakallahu fikunna. Selanjutnya juga ini dari Mbak Dewi Puspita Rahayu. Amalan untuk guru Quran adalah tapi bagaimana guru untuk terus belajar dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun. Bahkan guru juga bisa mengambil pelajaran dari murid-muridnya. Ya, Masya Allah. Nah, berarti ini amalan yang akan Mbak Puspita lakoni adalah bersabar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Mbak Puspita Allah kurniakan kesabaran hingga akhir kehidupannya. Nah, ini dari Mbak Rina Mustikasari. Mbak Rina insya Allah menjadikan Allah sebagai tujuan yang pertama. Tak ada masalah dengan salat, banyak membaca Al-Quran sebelum bercerita dengan orang lain adalah akhlak Al-Quran. Ya benar sekali ya. Ala kulli hal, memang yang membuat saya yakin ya, yang membuat teman-teman di sini bisa terus bertahan ya, kalau punya banyak amanah, punya banyak kewajiban itu adalah karena dengan terus menambahnya ilmu menunjukkan kita semakin mengikuti perkataan Nabi ya, bahwasanya ilmu itu perlu kita cari dan kita ada pengorbanan di sana. Kalau Mbak Anissa Nur Rashidah di sini ya, Masya Allah, menjadi murid Al-Quran adalah mendedikasikan malamnya untuk Al-Quran. Berarti poin yang Mbak Anissa highlight adalah poin amal-amal yomi ya, amal-amal yomi murid Quran. Bagaimana dia bisa memaksimalkan malamnya untuk beribadah dan juga berpuasa ya di siang harinya. Nah, sama di sini ada sedikit evaluasi buat diri ya. IRT emang ibu yang paling ini ya, ibu ribuan tugas ya. Saya mengatakan kalau IRT itu ibu ribuan tugas ya. Ya banyak sekali tugasnya ya. Tugas mendidik anak, mengupgrade diri, melayani suami ya. Yang mungkin memang tidak bisa ada pahala yang dan nominal yang bisa mengganjar pahalanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Mbak Rina Maryama, ini amalan yang akan beliau lakukan adalah istiqomah dengan sering membaca Al-Quran itu sendiri setiap hari dan menghafalkan dengan target tertentu. Masya Allah ya. Guru saya pernah mengatakan seperti ini. Di antara hal yang menunjukkan kalian itu taat sebagai murid adalah apa yang guru sampaikan, kalian amalkan. Kadang-kadang ada murid yang minta nasihat tips guru. Guru bagaimana caranya seperti ini. Itu kan hanya dicatat doang, tapi nggak pernah diamalkan. Hingga akhirnya tidak ada progres dari sang murid karena emang nasihat itu hanya dicatat, tidak diamalkan. Jadi guru bisa melihat ya, kalau misalnya murid itu tidak mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari ketika hafal selanjutnya. Ternyata masih di sini salahnya. Ternyata masih di sini poin-poin catatannya. Kemudian juga yang dari Mbak Anissa ya, sabar dan mampu menahan banyak cobaan. Masya Allah. Kita juga ada baca nih Mbak, ini di EG ya, barakallahu fiik ya Mbak Anissa. Kemudian Mbak Erna Dwi Rianti, ya ini ya, bersungguh-sungguh dalam niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh dalam murojaah dan ziyadah.
bersungguh-sungguh datang memenuhi janji halaqah dengan ustadzahnya. Ya, Masya Allah. Barakallah Mbak ini ya, Mbak Erna ya. Semoga Allah berikan kemudahan ya dalam usaha Mbak Erna itu untuk istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian di sini dari Mbak Dina Safiha, belajar memperbaiki diri, memperbaiki niat setiap hari, sebisa mungkin mengisi peluang di sela-sela kegiatan sebagai RT dan salat dengan murojaah atau ziyadah, meskipun terkadang cuma sebentar, kalau tidak mungkin murotal ya, Masya Allah. Berarti Mbak Dina udah sebagai perawat ya, perawat manusia, merawat keluarga dan juga merawat hafalan Qur'annya ya, Insya Allah. Mbak Eva Nur Fauzia di sini menjaga niat ya, menjaga niat, kemudian juga menyenangkan hati guru, kemudian juga memperbaharui niat, Masya Allah. Barakallahu fiik Mbak Eva. Memang ketika kita memperbaiki niat, Insya Allah akan mudah segala apa yang kita alami. Biasanya begini, kalau kita itu sudah susah menghadiri halaqah Quran, maka harus datang walaupun terlambat. Datang walaupun tidak setoran. Karena saya pernah beberapa kali mengatakan, teman saya itu walaupun tidak pernah setoran, gara-gara emang mungkin agak lambat mengingat hafalan Quran, tapi beliau selalu datang. Ternyata tahun depannya beliau yang hafal Quran ya, Masya Allah. Kemudian juga di sini bagaimana dari Mbak Dian Resmawati, bagaimana kehadiran murid adalah pelipur lara seorang guru. Jadi semangat disiplin dan memperbaiki diri. Insya Allah barakallahu fikunna. Sesungguhnya kita pada hari ini kembali memuhasabahi ya, bahwasanya kesabaran kita memperbaiki akhlak sebagai murid Quran akan berbuah manis terlihat dari ridho guru kita, dan juga guru sabar menerima kondisi kekurangan kita, dan juga guru mau memberikan kita banyak sekali nasihat dan pelajarannya. Dalam sebuah ini ya, katanya Umar bin Khattab itu beliau mengatakan di antara bentuk Allah mencintai seseorang adalah ketika semua orang itu mudah menerima dia. Gitu. Jadi misalnya nih ada kita datang ke guru ya, guru itu kayak gampang menerima kita sebagai muridnya, terus kayak welcome sama kita gitu ya, sayang sama kita. Itu bentuk bagaimana Allah mencintai kita. Tentunya di sini sebagai muslimah yang terus belajar, kita perlu terus memperbaharui niat kita dan juga dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Allah ya di surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kalian mengatakan cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalannya Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di antara jalannya apa? Menjadi guru ya. Maka insya Allah dengan begitu Allah akan mengampuni dan juga mencintai kalian. Jadi kalau kita perhatikan, ketika kita berusaha meniti jalan Rasul menjadi seorang guru, misalnya dia bertanya, kenapa sih kamu jadi guru, kan ilmu kamu masih cetek gitu ya, masih dikit gitu kan, masih belum banyak gitu kan. Kita cukup mengatakan beberapa jawaban. Di antaranya adalah karena aku meniti jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah dalam kaidah bahasa Arab itu ada kaidah seperti ini. Aslih nafsak wa da'u ghairak. Perbaikilah dirimu dan serulah orang lain. Kalau kita terus menunggu diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik terus baru menjadi guru, akan muncul rasa tidak pernah bisa kita. Tapi ketika kita memperbaiki diri dan memperbaiki sekitar kita, insya Allah dengan begitu semakin kuatlah bentuk paham ilmu kita, karena kita sudah mempelajari, mengamalkan dan juga mengajarkan. Nah, jadi kalau guru Quran itu dia dapat 3 hal: memahami, menghafalkan dan mengajarkan ya. Insya Allah dengan begitu dia bisa mewujudkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik kalian itu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi di sini insya Allah sama ya seperti sebelumnya. Tidak ada bedanya guru sama murid. Kedua-duanya harus memiliki keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang murid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun gurunya tidak ikhlas, akan memunculkan sedikit sekali ilmu yang didapatkan oleh murid. Jadi biasanya ketika ada seorang murid yang belajar bersungguh-sungguh kepada seorang guru, namun ternyata gurunya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya melaksanakan tugas saja, karena untuk mengisi absensi saja. Itu biasanya halaqah kadang-kadang terasa atau kering ruhnya. Terasa kok kayak membosenin, terus kayak monoton gitu. Itu biasanya gara-gara kurang terasanya niat guru karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini ketika kita telah menghabiskan tenaga kita, usia kita, dan juga segala waktu kita untuk mengajar Al-Quran,
kita tidak ingin itu menjadi ambiar, ya, hilang kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, alias bagaimanapun sekarang ini kan banyak ya yang mengajar itu memang sebagai sarana untuk mencari ma'isyah, ya, sumber penghidupan. Nah, itu bukanlah hal yang terlarang, hal yang itu wajar, namun jangan menjadikan sebagai tujuan. Kalau sebagai guru, tanamkan prinsip dari awal bahwasanya kita mengajar bukan karena untuk mendapatkan fee, ya, kafalah atau gaji, tapi untuk mengajar Al-Quran. Kalau begitu itu yang keluar, maka insya Allah akan keluar semua hikmah yang kita miliki, akan keluar semua ilmu yang kita miliki. Dan murid pun akan termotivasi untuk mengajar tanpa biaya juga. Jadi biasanya kalau kita melihat kenapa ya anak kita seperti ini gitu kan, ternyata orang tuanya seperti itu juga. Nanti kita kalau melihat murid kita, kenapa ya murid kita itu pengennya yang seperti ini, ternyata gara-gara kita pun seperti itu juga. Jadi sebenarnya murid adalah cermin bagi gurunya. Ketika muridnya bermasalah, bisa jadi gurunya yang bermasalah. Maka saya pernah suatu kali menceritakan ketika beliau sedang PKL gitu ya, PKL di sebuah SMK, dan beliau melihat anak-anak itu pada bandel-bandel, pada nakal-nakal gitu ya. Sampai kemudian beliau itu kemudian sholat duha, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ternyata murid mereka itu tiba-tiba menjadi anteng. Jadi kadang-kadang apa yang menjadi hambatan di keluarga kita, di murid-murid atau di anak-anak itu, perbaiki diri terlebih dahulu, maka insya Allah Allah memperbaiki juga sekitar kita. Nah, apabila seorang guru menjadikan mematok, pokoknya kalau di halakoh saya segini bayarannya gitu ya, di sini seperti ini harus pembayarannya, harus dilunasi gitu ya. Nanti lama kelamaan murid ketika punya ilmu dari kita pun, beliau itu mematok hal yang sama dengan orang lain juga, sehingga lama kelamaan hilanglah kesempurnaan ilmu Al-Quran. Tapi dalam bentuk ikhtiramnya, sisi lainnya, ikhtiramnya ilmu lembaga, sisi lembaga Al-Qurannya, tentunya guru Quran, lembaga Quran perlu berusaha memuliakan guru. Namun jangan sampai membuat sang guru mengatakan, ayo nanti ini ya, guru yang lagi kepada murid-murid ya, kalau ada kafalah gitu ya, misalnya, itu akan mencederai muruah atau harga diri guru. Nah, dan selanjutnya yang ketiga, berakhlak mulia. Berseri-seri wajahnya ketika bertemu murid ya, dermawan sama zuhud. Kalau misalnya guru Quran itu sudah wajahnya berseri-seri, itu insya Allah murid pun menjadi senang hatinya untuk setoran. Ketika wajahnya sudah masam, tentunya murid pun merasa takut ya dan khawatir. Dermawan ya, dermawan. Jadi guru jangan pelit. Karena yang jadi murid ente gitu ya, ente lah yang harus kasih konsumsi untuk mata Quran kita misalnya. Jangan ya, kalau misalnya guru bisa menyediakan, sediakanlah. Sama seperti yang saya sampaikan di sini gitu ya, anjuran para ulama adalah membuat sebuah agenda yang itu isinya makan-makan, yang mana dengan makan-makan itu nanti orang-orang datang untuk belajar gitu ya. Nah, di sini itu sempat kemarin itu pas lagi lagi Idul Fitri ya, Idul Fitri itu guru saya di sini beliau mengadakan makan-makan sate taichan gitu ya. Sate taichan habis itu kayak sama minum es teh min gitu kata beliau. Terus nanti pas ada tulisan kecil di bawahnya sambil ngaji kitab Hifdzul Umur. Jadi ternyata orang kan kalau ngajak makan itu walaupun bayar ongkos transportasinya lebih mahal dibanding makanannya, tapi pasti ngejar kan. Nama itulah manusia, pengen gratisan. Nah, jadi perlu kita bikin seperti itu juga. Misalnya kita katakan, ayo segera ngaji, ini ada es buah nih gitu ya. Terutama yang untuk program-program offline ya, itu bisa kita janjikan. Atau misalnya nih kalau misalnya gurunya punya kecukupan materi, bisa nanti ketika lagi halakoh online, silakan nih anak-anak gitu ya. Nanti yang datang dikirim OVO gitu ya, dikirim kalau GoPay gitu ya, GoPay namanya buat order makanan gitu, itu bisa juga. Karena kalau guru itu kalau dia dermawan, maka itu insya Allah akan menyenangkan hati murid ya. Jadi ternyata guru ini tuh banyak sekali tugasnya ya. Bagaimana guru itu menyenangkan hati murid ya. Selama ini kita hanya fokus ya udah menjadi murid yang beradab gitu ya. Tapi kita lupa menjadi guru yang beradab juga. Maka saat ini di kitab Akhlak Hamalatul Quran dan kitab Tibyan yang saya tambahkan di sini juga terdapat banyak poin yang perlu guru miliki. Karena ketika guru semakin sedikit berkurang akhlaknya, berkurang adabnya, maka akan menghasilkan murid-murid yang juga berperangai buruk bagi murid selanjutnya. Nah, di sini ya ada beberapa poin ya yang
Nah, ini ya, jadi ini saya ringkaskan ya. Jadi sebenarnya banyak, tapi saya ringkaskan ya. Ini banyak poin-poin nih. Poin-poin, udah kembali belum suaranya? Sudah, Mbak? Sudah, Ustazah. Iya, emang tadi saya lagi ofensif kaminya. Nah, pertama adalah bagi murid yang baru datang itu, bagi seorang guru, menyambut murid dengan sambutan terbaik. Jadi ketika misalnya ada murid yang datang, ahlan, marhaban, ahlan biki, Mbak Eva, Mbak Astri, kaifa haluki, gitu ya. Kemudian Mbak Lili, gitu, Mbak Puspita, ahlan bikunna, Mbak Jumaya, Mbak Amira, gitu ya. Jadi emang benar-benar menunjukkan first impression yang mempesona murid. Kenapa? Karena biasanya kadang-kadang ya, ada beberapa kondisi yang ketika murid Quran datang mendaftar program di sebuah lembaga Quran atau di sebuah hafal Quran, namun ternyata petugas administrasinya itu lagi sibuk ya, sehingga dia tuh kayak agak mengacuhkan murid ya. Itu tuh kadang mempengaruhi murid juga. Wah, ini nggak ramah nih orang ini. Misalnya nggak bisa di sini nih gitu ya. Makanya kayak frontliner gitu ya, atau petugas bagian depan di meja, petugas penerima murid itu diperlukan mereka yang selalu bisa tersenyum ya, talikul wajhi, wajah yang bersinar-sinar gitu ya, wajhi yang ceria gitu. Begitupun juga ketika misalnya murid datang gitu kan, ahlan, silahkan, masya Allah, selamat datang ya kepada Mbak Amira, kemudian kepada Mbak Fitri di hafal Quran kita. Barakallahu fiik. Jadi sebut usahakan dengan sambutan terbaik. Yang kedua, seorang guru perlu memberikan nasihat kepada murid, melihat potensi kebaikan pada murid. Nah, biasanya itu kan masing-masing murid itu punya kekurangan. Ada yang kekurangannya di huruf tertentu, salahnya di mana, ada yang kekurangannya tuh dia buru-buru ngaji Qurannya. Biasanya tuh ya kalau kata abang saya, itu ada 3 tahap kita itu cara mengingatkan murid itu bagaimana caranya biar mereka itu nggak sedih, nggak tersinggung. Pertama adalah caranya puji murid terlebih dahulu. Misalnya di sini saya coba ini ya, saya coba di Mbak ini ya, Mbak Rina Mustika. Mbak Rina, masya Allah, barakallahu fik, hafalan Qurannya bagus sekali hari ini ya, lebih lancar dibanding sebelumnya. Nah, jadi nanti ke depannya Mbak Rina bisa sedikit lebih perlahan lagi membaca Al-Qur'annya, sama perhatikan lagi panjang pendeknya gitu ya. Nah, jadi kita usahakan pertama memuji terlebih dahulu. Masya Allah, syukran Ustazah, gitu kan nanti jawabannya. Yang kedua, berarti nanti Mbak Rina itu latihan saja, jangan buru-buru ngajinya. Jangan buru-buru ngajinya, kemudian juga perhatikan panjang pendeknya. Nah, jadi gitu ya. Terus melihat, Mbak Rina sepertinya mampu ya Mbak Rina ya kalau sehari ngapal 1 lembar ya Mbak. Nah, kira-kira pekan depan Mbak Rina mau nggak nambah setoran jadi 2 lembar? Jadi kita tuh perlahan itu bisa men-challenge murid juga. Kalau di ini ya, kalau di kitabnya, di bukunya Saudah Hasan ya, anaknya sudah Saping ini, saya melihat kurikulum pendidikan yang sudah sering diajarkan itu adalah bagaimana beliau itu terus merayu murid ya, merayu atau membujuk anaknya itu Saudah untuk menambah targetnya. Nah, kira-kira Mbak Rina nanti pekan depan mampu nggak Mbak nambah setoran jadi 3 lembar? Jadi kita harus nge-challenge ya. Kenapa? Karena kalau murid terus di-challenge, diberikan tantangan, itu insya Allah mereka sebenarnya bisa maju. Tapi kita lihat, kira-kira ini murid ini jika diberikan challenge itu dia akan makin semangat atau justru makin tertekan. Jadi ingatlah pelan-pelan. Kalau misal, jadi nanya kabarnya nih, misalnya kalau Mbak ini maunya gimana setorannya itu, apakah mau kapan target khatam Qurannya gitu, kapan target tasmiknya, tanya, sehingga kemudian kita bisa memberikan gambaran kalau segini target tasmiknya, khatam Qurannya, segini capaian yang harus didapatkan. Nah, terus juga yang ketiga, selalu mengingatkan murid untuk ikhlas, zuhud pada dunia. Jadi setiap, kalau kata guru saya itu, poin pertama yang perlu terus guru ingatkan itu untuk ikhlas selalu. Murid-muridku, hari ini kita hafal Quran. Ingatlah yang paling Allah lihat itu hari ini itu bukan yang paling banyak setorannya, tapi yang paling ikhlas hatinya. Maka ketika kalian itu ikhlas, insya Allah pada hari ini kalian itu pun Allah berikan banyak kenikmatan bersama Al-Quran. Jadi kita ingatkan lagi ikhlas. Ikhlas itu penting sekali ya. Karena dia itu terlihat sepele, namun itu menentukan kita masuk ke surga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sering mengatakan mukhlishina lahuddin, orang yang ikhlas menjalankan agamanya. Terus juga yang selanjutnya yang keempat, bagaimana guru memaafkan murid jika adabnya buruk. Banyak sekali ya kadang-kadang kita melihat murid yang ya Allah ini nggak beradab banget nih murid gitu ya. Contohnya nggak benar-benar nggak ada yang minta izin, tiba-tiba bolos, setengah-setengah nggak bisa hadir, terus kayak pasti minta nggak bisa ustazah gitu ya. Benar-benar nggak ada sikap yang ihtiram sama gurunya. Nah, guru berusaha memaafkan murid. Kenapa?
Karena sebenarnya guru sama seperti orang tua. Ketika orang tua itu kesel atau marah sama anaknya, biasanya berakibat buruk pada anaknya gitu ya. Ada anaknya dapat musibah, kemudian anaknya sakit, kemudian anaknya kecelakaan, itu gara-gara akibat orang tua yang tidak meridai anaknya. Saya pernah juga ya, dulu tuh saya merasa dalam sebuah pembelajaran Al-Quran itu ada murid yang saya sampaikan gitu ya, saya tuh mengantuk ya, udah nyimak udah seharian gitu pas Ramadan. Kemudian saya tuh terlewat menyimak halaman Quran dia sebanyak 1 lembar. Kemudian saya bilang gini, boleh ulang lagi, kata saya gitu kan. Terus terlihat mukanya masam, ini soalnya nih gitu. Jadi kayak kesel gitu ya, gara-gara kita ngantuk dan nggak nyimak dia. Padahal udah capek setoran. Saya sedih kan, dia kok kayak gitu, saya kan ngantuk gitu kan. Saya sedih gitu kan. Dan saya itu sebenarnya sedih doang, tapi saya itu lupa memaafkan dia gitu. Jadi bukan marah, tapi kayak kebayang aja di hati gitu kan, lupa memaafkan. Dan ternyata dalam program Quran itu, saya pikir dia adalah, saya nggak sampai akhir ya, jadi kayak jadi guru berapa pekan doang gitu. Pekan selanjutnya digantikan guru lain. Saya menyangka dia adalah murid yang saya pikir gitu ya, saya dia murid yang paling bisa tasmi 30 juz. Namun ternyata dia nggak tahu tasmi 30 juznya. Nah, pas tahap pertama saya mikir, itu gara-gara saya tuh nggak ridho sama dia tuh gitu ya. Saya mikir kayak gitu. Sekarang ini saya berevaluasi, harusnya saya memaafkan dia. Pas saya memaafkan dia, tentunya insya Allah akan memudahkan dia menghafal Quran juga. Jadi saya tuh ngerasa ternyata sikap kita yang mungkin sedih gara-gara murid gitu ya, kemudian murid ada yang bersikap buruk sama kita gitu kan, tapi kemudian kita sedih dan tidak segera memaafkannya gitu ya, itu bisa berakibat tidak baik bagi sang murid, sehingga akhirnya kasihan sang murid kita gitu ya. Saya jadi mengevaluasi, sebenarnya memang mungkin gara-gara saya tuh sedih, Allah kasih dia tuh tantangan, tapi ternyata kalau kita bisa memaafkan, pasti Allah mudahkan dia juga gitu. Maka sekarang bagi para guru-guru Quran yang punya kenangan tidak baik sama muridnya, maafkan mereka ya guru-guru, supaya apa? Supaya mereka mudah untuk bisa menambah kembali ilmu Al-Qur'annya. Nah, dan yang kelima, tidak kejam pada murid. Jadi guru jangan jadi kejam-kejam ya. Misalnya ulangi gitu ya, ulangi gitu ya. Kadang-kadang terutama program tahsin itu murid-murid itu kadang stresnya luar biasa juga. Jangankan murid kita pun ketika jadi murid gitu ya, udah merojaah berhari-hari tapi kok setoran nggak lancar, terus guru bermuka masam gitu ya, terus kayak Allah kamu nggak merojaah gitu ya, misalnya. Atau misalnya kita ayo nih ulangi nih, kenapa banyak salah nih gitu ya, pokoknya kamu besok harus segini ya gitu ya. Kadang-kadang murid tertekan juga. Nah, maka kalau caranya seperti itu gimana? Misalnya tanya, kalau Mbak ini berapa sanggupnya setoran Quran per harinya? Sanggup nggak kira-kira Mbak? Jadi kayak usahakan ada koordinasi ya, komunikasi sama murid, berapa mereka sanggupnya. Karena kalau kejam sama murid, mereka jadi tertekan, kasihan ya. Terus juga usahakan sih jangan bikin target terlalu banyak. Saya kan orang terus bertanya berapa sih target murojaah ustadzah gitu ya. Saya sih mengatakan sesuaikan sama diri Mbak sendiri. Kalau untuk orang sudah hatam Quran lancar, itu kan mereka udah bisa 5 juz sehari. Bagi yang masih baru-baru dikit ya, 7 sehari itu udah alhamdulillah gitu ya. Kemudian nambah hafalan Quran sehalaman cukup. Melancarin berapa? 5 halaman. Jadi yang banyak-banyak. Yang penting kita berusaha bikin yaitu tidak tertekan sama banyak target. Bahkan dulu tuh ya ada sahabat kan, sahabat yang cerita Rasulullah, saya mampu Rasulullah puasa Daud menghatamkan Al-Quran sehari semalam gitu kata dia. Kata Rasulullah, jangan, nanti kamu nggak sanggup. Khatamkan selama ini aja, selama 7 hari sepekan aja, 10 hari aja kata Rasulullah SAW. Terus kata dia, tapi saya bisa ya Rasulullah katanya. Nah, jangan, nanti kamu nggak sanggup. Sampai dia bilang, kalau gitu Rasul saya bisa loh, Rasul khatamin Quran sebanyak 3 hari untuk 1 kali khatam gitu kan. Ternyata pas sahabat ini sudah renta gitu ya, dia susah istiqomah gara-gara udah kesusahan murojaah atau tilawah 10 juz sehari. Kata dia, coba aja aku ikut kata Rasul ya, pasti aku nggak akan menyesal sekarang ini. Jadi ibadah itu sebenarnya bukan dari banyaknya, namun bagaimana kita bisa istiqomah. Namun apabila sedang meningkat keimanan kita, maka ditinggikan ibadah kita. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya di sini, membantu biaya pendidikan murid jika memungkinkan. Nah, terutama nih buat para guru-guru yang sultan-sultan, yang pada kaya-kaya gitu ya. Kalau ada murid sedang, saya kadang ada beberapa, kamu mau ikut daurah ini saya bayarin ya gitu ya.
saya bayarin beberapa orang murid. Jadi kadang-kadang di lembaga kita itu ada orang-orang yang kita kasih gratis emang supaya dia tuh mau belajar gara-gara emang nggak keterbatasan dana. Nah, di sini juga banyak ya para masyayikh itu yang menyediakan transportasi buat murid. Syukran ya Ahmad semuanya, mohon maaf kembali dari saya. Nah, tadi ya, kalau misalnya, jadi saya sampaikan, usahakan guru jangan hanya berinvestasi kepada anak saja, namun kepada murid. Karena kadang-kadang begini, kadang-kadang ada anak-anak kita itu yang nggak mau melanjutkan pekerjaan orang tuanya, ya nggak sih? Maksudnya begini, kalau anak-anak kita tuh, anak kita yang misalnya, diajarin itu kadang nggak selalu mau ngajarin orang lain juga. Tapi kalau murid, ketika dia itu sudah kita berikan bantuan biaya pendidikan, umumnya mereka itu berniat juga akan membantu murid selanjutnya dan mereka itu berniat juga untuk menyampaikan pada orang lain. Maka kalau misalnya nanti teman-teman punya banyak kelebihan dana gitu ya, usahakan bantu muridnya gitu ya dalam segi biaya. Misalnya nanti di sini siapa di sini yang mau menghafal Quran, siapa di sini yang mau mempelajari ilmu tafsir, saya biayain ya gitu ya. Nanti silakan, nanti saya berharap nanti Ukti bisa nyampein ilmu tafsir kepada anak-anak didik selanjutnya. Karena investasi kepada murid itu adalah investasi yang tidak merugi juga insya Allah. Jadi kalau orang-orang mengatakan ya ilmu jariah, nah ilmu jariah itu bisa dikatakan juga kita bisa memberikan bantuan biaya pendidikan kepada murid, yang mana nanti uang itu akan digunakan murid buat ngajarin orang lain juga. Nah, sebisa mungkin kita memperbanyak peluang-peluang surga di hadapan kita. Terus juga yang selanjutnya, berusaha mengurus murid seperti mengurus diri sendiri. Jadi kalau ini ya, kalau bagi guru Quran sendiri, usahakan mengurus murid gitu. Saya cerita ya, di sini tuh ada seorang Syekh Goni dari Rusia, beliau itu. Di sini ada beberapa tulab ya, beberapa ikhwan yang tinggal di rumah beliau, jadi kayak sakan gitu ya, asrama buat ikhwan. Itu beliau yang berusaha ngasih makan mereka, bahkan beliau yang mencuci baju mereka. Bayangkan coba, sebenarnya bagi saya itu nggak masuk akal. Kok bisa sih Ustadz Syekh yang nyuciin baju murid ya? Ya pakai mesin cuci sih gitu ya. Tapi kok malah beliau yang memaksa mencuci baju muridnya. Dengan tujuan apa? Karena beliau paham bahwasanya perlu mengurus murid seperti mengurus diri sendiri. Kadang-kadang kan memang wajar ya di setiap tempat itu guru diistimewakan, guru duduk di atas gitu ya. Kemudian guru makanannya beda, snacknya beda gitu kan. Terus juga guru nanti hotelnya beda, kamarnya beda sama murid-murid. Tapi kalau kita bagi guru, usahakan merangkul murid untuk memperlakukan dia itu sama dengan kita. Jangan bayangkan kalau kita itu kita memperlakukan murid sama dengan diri kita itu akan berkurang harga diri kita, meruah kita. Tapi justru sebenarnya semakin meninggi, semakin kuat gitu ya. Pernah sekali saya itu ketika bermuamalah bersama beberapa guru ya, mereka itu kayak makan apa yang saya makan, belanja seperti saya belanja gitu. Mereka seperti biasa nyuci juga baju gitu. Saya jadi nggak semakin takjub gitu. Karena mereka tuh nggak minta dilayani, nggak minta diistimewakan. Maka usahakanlah selagi masih kuat ya urus diri sendiri gitu, sama mengurus murid kita. Tanyakan kira-kira ada bahkan beberapa kakak saya itu yang gurunya itu kayak kamu lagi butuh apa, mau beli apa, sini saya bayarin ya, saya bantu ya gitu. Jadi guru yang membantu memudahkan urusan murid. Kenapa? Karena mereka itu memuliakan para thalabul ilmi, penuntut ilmu. Dan juga di sini berusaha membuat murid paham dan melihat kemampuan murid masing-masing murid. Ini sama seperti yang sebelumnya ya. Kadang-kadang kita tuh ngeliat murid ini di sini ini agak lola, yang ini agak seperti ini. Tanyain, kira-kira apakah sudah paham Mbak Mariani
Mbak Erna bagaimana gitu ya, apa yang mau ditanyakan terus kita gitu ya. Kemudian Mbak Ainun gimana gitu, sudah pahamkah gitu. Mbak Risma, Mbak Andi gitu. Tanya masing-masing orang, tanya karena masing-masing orang itu beda-beda kemampuan. Terus di sini berusaha membuat tempat yang belajar yang lapang bagi muridnya. Jadi kalau lagi di rumah, guru lagi dipakai rumahnya buat belajar, maka usahakan tempatnya lapang, nyaman, ada AC, ada kipas gitu ya, terus harum. Jadi kita berusaha menjadikan tempat yang menyenangkan bagi murid kita juga. Dan mendahulukan yang datang duluan ya. Jadi kalau misalnya ada yang setoran ya, yang duluan yang setoran gitu ya, karena itu adalah hak dia. Serta berusaha memastikan ilmu sampai pada murid yang mampu melanjutkannya setelah dia tiada. Jadi begini, ini adalah poin yang saya sampaikan sedikit butuh penjabaran ya. Nah, dalam sebuah hadis, itu Rasul menyampaikan di antara bentuk kecerdasan seorang guru adalah berusaha memberikan ilmu kepada murid yang murid itu pasti melanjutkan ilmu yang disampaikan. Jadi kalau bisa kita punya ilmu itu lihat cek murid-murid kita itu yang saya katakan di sini kan guru Quran ya, yang cerdas gitu loh, yang cerdas, yang bisa menangkap apa yang kita sampaikan, kemudian dia itu berpotensi juga sharing kepada orang lain ilmu yang kita sampaikan. Jadi di sini apa namanya ada beberapa guru saya gitu ya, beliau itu emang ketika saya udah ikut bahas satu kitab di sini ya, satu kitab saya sudah bahas, terus itu kan kita pengen nanya dulu lah, pengen istirahat dulu lah gitu ya, beberapa hari gitu ya. Tapi beliau nanya, mau belajar kitab apa lagi nih gitu ya. Jadi beliau yang nyari-nyari saya gitu ya, nyari-nyari saya kayak sekarang mau bahas kitab apa lagi nih gitu ya. Jadi beliau yang nanya sama saya, mau bahas kitab apa nih gitu kan, kata beliau. Ternyata setelah saya pahami, beliau mungkin ya walau alam melihat saya itu mungkin sharing ilmu yang beliau sampaikan dalam bentuk tulisan gitu kan. Kemudian saya juga ceritakan. Pasti bahagia banget seorang guru yang ketika dia menyampaikan ilmu gitu, tapi murid itu juga sharing kepada orang lain, murid itu juga mengajarkan. Karena banyak sekali orang-orang yang menerima ilmu habis itu mendem gitu aja gitu. Nah, kalau seperti itu, maka terhentilah ilmu yang kita sampaikan. Maka usahakanlah ilmu kita punya penerusnya. Caranya bagaimana? Usahakan cari dan teliti ada murid-murid yang dia itu cerdas, yang kita bidik menjadi murid kita, kemudian kita sampaikan ilmu kita dengan harapan dia pun mampu menyampaikannya kepada orang lain. Dengan begitu, insya Allah ilmu kita akan menjadi abadi. Karena kalau bentuk ilmu itu menjadi tiada gara-gara ketika ada yang menyampaikan, orang yang menerima itu tidak menyampaikannya ulang kepada orang lain, sehingga ilmu kita sedikit sekali pahalanya. Jadi berusaha ya, berdoa juga. Doanya seperti ini. Allahumma dallini ila khairin wa dalli khairan li. Ya Allah, tunjukkan aku pada kebaikan dan tunjukkan kebaikan kepadaku. Atau gini, Allahumma dallini ila tilmizin yata'allam minni wadalli ustadzan ata'allam minhu. Doanya guru Quran gini. Ya Allah, tunjukkan kepada aku seorang murid yang belajar dariku, kemudian juga seorang guru yang aku belajar darinya. Kenapa seperti itu? Karena seperti doa ini ya, Rabbi akhrijani makhraja sidikin wa anzilni makhraja sidikin adkhilni madkhala sidikin gitu ya. Bagaimana doanya Nabi Muhammad? Ya Allah, masukkan aku ke tempat yang paling baik, kemudian keluarkan aku dari tempat yang paling baik. Begitupun kita berharap ilmu yang kita miliki walaupun cuma sedikit ini itu ada penerusnya, dan kita pun bisa belajar pada orang yang paling baik, yang paling bagus juga. Karena kan ilmu itu banyak ya, tapi nggak semua yang bisa mengambilnya. Saya bahkan itu ada juga ya, saya pernah baca ya, bahkan seorang penjahit saja, penjahit di FB saya baca, itu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikan aku murid yang bisa menuruni ilmu-ilmu menjahitku ya Allah, kata dia. Jadi beliau itu berdoa, ternyata bagaimana ada murid-murid yang datang ke rumah beliau itu untuk belajar menjahit. Kenapa? Karena beliau berharap ilmu menjahitnya itu terpakai di kemudian hari. Nah, kita pun berharap seperti itu, bagaimana ada murid yang datang kepada kita dan dia itu bisa menelurkan dan kembali mewarisi ilmu kita. Dengan begitu insya Allah ketika dia itu dah hafal Quran, tentunya dia itu berusaha menyebut nama kita dalam doa-doanya. Jadi di antara ada sebagai murid juga ya, bagi para guru menyebut nama-nama guru kita. Kita menjelaskan ilmunya aku dapatkan dari ustadz ini, gitu ya. Sehingga kita memuliakan mereka dan mendoakan mereka. Sama seperti kita di sini, saya mempelajari ilmu ini dari Ustadz Khairul Razikin. Khairul Razikin, manafsir ya.
beliau S3 di Sudan, dan beliau itu sudah keliling banyak negara gitu ya, dan dari beliau saya mempelajari kitab ini, kemudian beberapa kitab hadis dari Khairul Razikin. Saya manggilnya Ustaz Choi. Nah, di sini ya, di sini poin ini yang belum saya sampaikan, bagi para guru, berusahalah tidak minta dilayani murid. Jadi kan kadang-kadang, boleh ambilin air ya, boleh tolong ambilin bantal ya, gitu ya. Kita kan ke murid seperti itu ya. Saya dulu seperti itu juga. Ketika menjadi guru itu merasa berhak untuk meminta tolong murid, merasa berhak untuk meminta dilayani murid. Tapi ketika saya itu membaca kitab ini, saya tersentak gitu ya. Kita nih mentang-mentang guru, itu kita minta layani sama murid. Sehingga, boleh tolong ambilin anak ustazah air, sebenarnya itu kan adalah hal yang wajar, hal yang boleh diperbolehkan ya, lumrah. Namun sebagai guru, berusahalah tidak minta dilayani oleh murid. Kenapa? Karena seorang guru itu berusaha menjaga izah dia ya, berusaha menjaga harga diri dia dan tidak menyulitkan muridnya. Jangan sampai ada mungkin murid yang emang dengan senang hati melayani guru. Namun juga ada murid yang guru ini malah ngerepotin saya nih gitu ya. Nah, di sini ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang paling mulia dalam majelisku adalah orang yang belajar denganku. Kalau saja ada lalat di wajahnya, aku akan memukul atau menangkapnya untuknya. Nah, jadi di sini bentuk usaha para ulama, usaha para sahabi maupun sahabiah itu, mereka berusaha memuliakan murid mereka. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan seperti ini ya, radhiyallahu anhu itu, yang paling mulia di antaraku adalah muridku gitu. Jadi kalau misalnya nih ada banyak majelis-majelis Quran, ada majelis pembicaraan, al-hiwar, majelis ilmu, Ibnu Abbas, yang paling mulia bagi kita itu adalah murid kita. Bahkan kalau misalnya ada lalat di wajahnya, itu aku tampar, pukul lalatnya itu untuk dia gitu loh. Alias dia berusaha jangan sampai ada gangguan buat muridnya tadi. Nah, di sini Masya Allah sekali ya. Kalau sebenarnya kita melihatnya, saya boleh ngajak berbicara sedikit ya bagi para akhwat di sini. Kalau saya memperhatikan beberapa tradisi di Jawa kebanyakan ya, itu kan bagaimana murid yang memuliakan guru. Misalnya murid itu membersihkan sendal guru, kemudian seperti para Anas bin Malik memuliakan Rasulullah SAW gitu ya, mengambilkan air mandi guru gitu. Itu kan bentuk bagaimana murid memuliakan guru. Namun sebagai guru, berusahalah jangan sampai kita dilayani oleh murid kita. Itu dua sisi ya. Sisi sebagai murid, lihat kacamata melayani guru. Sebagai guru, berusaha jangan dilayani murid, namun melayani murid. Ketika tadi ada sebuah kombinasi, murid ingin melayani guru, guru ingin melayani murid, maka muncullah kekuatan ukhuwah, cinta yang tak terbatas gitu. Yang Masya Allah, murid merasakan guru menghormati dan melayani dirinya, guru pun merasa juga sang murid pun menghormati dirinya. Dengan begitu insya Allah tidak ada lagi kata-kata kan aku guru, aku yang paling mulia gitu ya, aku yang paling hebat. Memuliakan murid-murid yang datang ke rumah beliau. Jadi memastikan tempatnya bagus, aman dari segala binatang, kecoa, lalat ataupun nyamuk gitu ya. Masya Allah sekali. Nah, tentunya di sini, ini saya lupa mengedit ya, mohon maaf nih. Hal yang perlu dijauhi guru. Jadi sebagai guru pun terkadang ada penyakit hati. Penyakit hati itu bukan hanya menimpa murid, namun juga sering menimpa guru. Yang pertama adalah ada guru-guru yang berharap memiliki banyak murid. Jadi guru tuh senang, muridku banyak ya, banyak yang suka belajar pada diriku. Lembaga aku banyak peminatnya, banyak anggotanya. Sehingga ketika ada sebuah program Quran, sedikit yang mendaftar, langsung bad mood, langsung sedih, langsung nggak senang, langsung pengen dibatalin gitu kan. Kalau ada yang dikit datang ke RTQ Anwar misalnya, pada sedih, jadi kayak, ini kok nggak banyak sih yang datang, kok nggak viral sih, kok nggak masif sih agendanya. Padahal sebenarnya kita itu dinilai bukan dari jumlah murid, tapi keikhlasan seorang guru. Karena kalau misalnya kita berharap punya banyak murid, habis itu nggak suka kalau misalnya murid belajar pada orang lain, itu menunjukkan guru ini memiliki penyakit hati. Maka
jangan pernah terpengaruh sama jumlah murid, jangan terpengaruh sama sedikit yang datang, namun berusaha ikhlas dan juga mengapresiasi berapapun jumlah murid. Ya, kadang-kadang kita itu bersikap logis ya. Misalnya nih manajemen sebuah lembaga. Kalau murid yang daftar sedikit, sedikit dong pemasukan gitu kan. Pemasukan sedikit, gimana nih biayain guru misalnya di beberapa lembaga seperti itu. Sehingga akhirnya sudah ada yang daftar, ada kejadian yang akhirnya dibatalkan gara-gara sedikit yang mendaftar. Padahal sebenarnya lihatlah berapa orang yang datang walaupun sedikit itu berapa ketulusan hatinya, sama fokuslah pada mereka. Siapa tahu mereka lah yang membebaskan Islam dari segala kemerosotannya ya misalnya. Nah makanya waqalilum minhum ya. Nah, jadi kebanyakan Al-Quran itu sedikit di antara mereka. Sedikit di antara mereka. Jadi sering dikatakan sedikitlah yang berhasil mengalahkan yang banyak. Jadi kita jangan sampai wah banyak nih murid aku nih, aku banyak nih gitu ya. Banyak yang daftar program lembaga ini nih gitu ya. Sehingga kita menjadi merasa sombong, kita ngerasa ujub atau merasa yang lainnya. Kadang-kadang penyakit hati guru tuh di sini. Kalau hati penyakit guru itu biasanya bangga sama diri sendiri. Aku kadang-kadang ya saya sebenarnya malu nih gitu ya. Sudah idaturif dan prestasinya, organisasinya, lembaganya, penghargaannya. Itu sebenarnya hal-hal yang kalau disebutkan itu bisa mengurangi keikhlasan guru ya. Karena ngerasa khawatir muncul yang namanya rasa-rasa sakit hati, rasa hati yang berkurang keikhlasannya gitu kan. Tapi kadang-kadang karena itu di media dakwah kita itu perlu kita tonjolkan untuk menunjukkan siar Islam, ya akhirnya harus dimunculkan. Sama seperti dulu itu saya termasuk orang-orang yang nggak pernah pasang foto gitu ya, foto. Namun seiring kadang sharing ilmu ya ada foto kita yang dipasang gitu kan. Tapi itu tujuannya untuk dakwah ya, walaupun sebenarnya tujuan kita tuh bukan buat pengen menonjolkan diri kita. Tapi emang ada hal-hal yang kita itu bisa pahami dari kemajuan teknologi saat ini. Nah, jadi guru-guru di sini, walaupun sedikit muridnya, jangan pernah merasa sedih. Wah, Ustazah, apa aku nggak pinter ya, apa aku nggak hebat ya, kok dikit yang sama aku belajar gitu. Karena bagaimanapun kalau ini guru berhasil mengentaskan rasa tidak suka ada yang kerja sama orang lain, atau dia tuh membanggakan hal aku juga harus dijauhi ya. Kalau aku nih yang paling lancar, setorannya bisa dapat 5 juz, itu aku itu cuma 1 juz doang gitu ya. Kadang-kadang nih ya, di beberapa lembaga Quran itu ada evaluasi Quran. Ada evaluasi buat para guru. Alhamdulillah aku hadir ya, welcome back. Assalamualaikum. Nah, jadi begini. Usahakan jangan sampai guru ini merasa segan sama orang tua kaya, sama murid miskin. Kalau bahasa Minangnya basilanti angan gitu ya. Jadi kayak sering marahin murid yang miskin, nah guru murid yang miskin, mukul murid yang miskin gitu ya. Tapi pas murid kaya segan kali, oh iya nak, sini nak, ibu ajarin, apalagi nak gitu ya. Itu tuh nunjukin kita itu jadi guru yang kurang ikhlas ya. Kadang-kadang seperti itu enggak sih? Kita pun kadang-kadang mengalami ya, saya sih kadang mengalami nih. Kadang dulu beberapa kali mengajar di perkantoran di SCBD gitu ya, di Jakarta Pusat gitu kan. Kadang kita datang ke perkantoran yang mewah sekali, disambut dengan luar biasa, disediakan segala makanan gitu kan, terus kita dapat fee yang banyak sekali gitu ya. Kadang-kadang kita tuh ngerasa harus berperilaku, iya bu, apa bu gitu ya. Tapi iya Ustazah gitu ya. Berperilaku seperti hormat sekali gitu. Tapi ketika lagi sama murid kita yang miskin, nggak bayar program Quran misalnya,
Karena izin ya, maaf ya, sudah nggak bisa hari ini gitu. Nah, itu harus kita waspadai. Jadi bagaimanapun bersikap adillah kepada murid yang kaya dan murid yang miskin. Jangan dibeda-bedakan. Kadang-kadang seperti ini juga. Saya melihat beberapa sebuah fenomena di sebuah beberapa lembaga juga ya. Misalnya nih, habis pembagian rapor atau lagi Idul Fitri. Nanti para orang tua berbondong-bondong memberikan hadiah kepada guru gitu kan. Hadiah kepada guru. Tapi nanti gurunya jadi kayak kalau ada anak yang di pesantren dikasih hadiah itu jadi kayak berbeda perhatian sama anak itu, jadi kayak lebih sayang, lebih lembut, lebih perhatian. Apalagi tambahan dari para orang tua, ustazah mohon ya ini anak diperhatikan sedikit gitu kan, terus tambah ada masukin hadiah, dikasih hadiah atau amplop. Sehingga mau nggak mau seperti itu maksudnya menjadi tidak adil. Maka hal yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita itu tidak adil pada murid yang miskin. Justru sebenarnya Islam ini itu pengikutnya itu dari orang-orang miskin. Kenapa? Bahkan para atsba' al-rasul ya, pengikut Rasul itu ya, pengikut Nabi dan Rasul SAW itu lebih banyak orang miskin. Dan juga ternyata dari Nabi sendiri itu ada anjuran untuk lebih mendekatkan diri kepada orang-orang miskin. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya orang miskin itu qulubuhum arfaq, jadi mereka tuh lebih sensitif hatinya, lebih mudah baper hatinya. Jadi terus juga lebih lebih kayak sedih hatinya gitu ya. Kadang-kadang nggak punya apa-apa. Maka seorang guru pun perlu dia lain, lembut, musahibu al-masakin, mendekatkan diri kepada orang miskin. Kenapa seperti itu? Supaya tali qulubnya itu terjadi. Nah, sedangkan kita kepada orang-orang kaya, itu tali qulub juga dengan tujuan mereka itu mencintai agama Islam. Pernah sekali ada dua orang Quraisy gitu. Punya dua orang Quraisy datang ke Rasul. Terus dia bilang, Rasul, saya pengen juga belajar sama antum, tapi nggak pengen di halaqah ini, pengennya ada halaqah khusus gitu kan. Kata dia, nggak pengen sama orang-orang ini gitu ya. Rasul bertanya, emang kenapa ente nggak mau belajar sama mereka semua? Saat itu halaqah orang miskin di sana. Kata mereka, iya kalau gabung sama mereka nanti berkurang standar kami Rasul gitu ya, berkurang, nanti kami diejek, dihina gara-gara bergabung sama orang miskin. Kata Rasul, antum semua itu sama semuanya, itu murid saya. Saya tidak ingin membeda-bedakan yang mana yang raja, mana yang kaya, mana yang miskin, kata Rasul. Semua itu sama. Sehingga akhirnya Rasul menolak permintaan dua orang yang pengen diistimewakan tadi. Nah, orang yang pengen diistimewakan tadi itu mereka tuh juga pengen kayak kalau aku didahulukan ya Rasul, aku nanti kasih engkau harta, kasih ini gitu ya. Seorang guru saya itu beliau pribadi mengatakan beliau menolak murid yang pengen privat sama beliau. Kenapa seperti itu? Dan beliau itu lebih mengutamakan murid yang datang itu berhalaqah kayak jamaah. Karena kata beliau, jangan sampai ilmu saya ini hanya diterima oleh satu orang aja. Sebisa mungkin kalau ada pilihan saya itu mengajarkan satu halaqah, maka saya mengajarkan hal itu tadi gitu ya. Karena bisa jadi satu orang ini pun dia ilmunya pun dia nggak bisa juga menyimak ilmu saya gitu ya. Jadi beliau itu lebih mengutamakan menerima halaqah dibandingkan mengajar privat. Sehingga dulu sih saya juga mengajar privat ya masa-masa SMA. Namun sekarang ini saat ada yang minta ngajar privat khusus buat dia aja, saya sih menolak ya. Saya mengatakan begini, kalau bisa Mbak bergabung sama Halaqah Quran, bergabung di program RCA Wafi contohnya, ada program ini, di sana ada Halaqah Quran. Dan saya biasanya kan karena seperti ini, ustazah pengen belajar dari ustazah gitu ya, jadi kayak kita yang minta untuk mengajarkan Al-Quran. Padahal kan kalau di lembaga itu sudah pasti ada standarisasi sebagai guru Quran kan, yang kita sudah sepakati. Maka jangan sampai murid itu pokoknya pengen belajar sama beliau gitu ya, sehingga akhirnya merendahkan guru yang lain. Nah, tentunya di sini kita melihat ya, peka ya. Lihat kadang-kadang ada murid yang emang minta belajar sama kita itu, minta belajarnya itu gara-gara emang pengen dapat privilege sama kita aja, bukan pengen dapat ilmu sebenarnya. Sehingga kita bisa melihat sebagai guru peka. Ini ada orang miskin yang perlu kita ajarkan dan membutuhkan beberapa ilmu gitu. Jadi kalau beberapa guru Quran itu biasanya kebanyakan mereka itu, kalau mereka itu ada yang mengajar, mereka pasti berusaha diam-diam mengajar beberapa halaqah yang itu nggak berbayar ya. Kenapa sih tadi saya ngomongnya berbayar tidak berbayar? Karena ini fenomena yang terjadi sekarang, yang ada sekarang saat ini gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu memiliki keikhlasan untuk mengajar Al-Quran. Jadi sebisa mungkin siapapun di sini yang sudah punya Halaqah Quran di mana-mana,
usahakan juga sedikit sekali itu mengajar TPA atau mengajar rumah-rumah rusun. Supaya apa? Supaya orang-orang yang berpenghasilan di bawah itu mereka mendapatkan ilmu kita juga, dan juga insya Allah mereka mampu mengamalkannya. Kadang-kadang juga nih saya melihat ya, justru nih orang-orang yang berpenghasilan atau yang memiliki kalangan menengah ke bawah itu mereka lebih paham dalam belajar mengaji. Kenapa? Karena mereka lebih serius. Mereka justru memahami mahalnya harga sebuah ilmu. Dan anak-anak yang saya lihat itu belajar mengaji itu ya, Masya Allahnya, dulu itu kan saya pas lagi masa kuliah itu sempat ya ngajar di beberapa rumah-rumah yang buruh-buruh pabrik gitu ya. Dulu tuh kayak di TPA-TPA yang mereka itu memulung sampah gitu ya. Mereka itu lebih hormat sama guru, kemudian mereka itu lebih cepat menghafal Qur'annya. Allahu a'lam. Nah, dan ketika saya itu mengajar ada kayak privat sebuah seorang polisi gitu ya, anaknya tuh kayak ya mungkin gara-gara asupan banyak mengkonsumsi gadget kali ya, jadi agak lama juga mendapatkan ilmunya. Nah, jadi usahakan bagi para guru kita semua berazamlah ya, bagi para ustadzah di sini itu usahakan jangan beda-bedakan murid kaya ataupun murid yang miskin lah gitu menyebutnya ya, di sini kayak miskin. Nah, saya sendiri pun orang mengatakan sudah kamu kan ketemu tuh sama murid yang tinggalnya tuh di rumah Raffi Ahmad, di kalangan di kampungnya Raffi Ahmad gitu ya. Ada beberapa kali seperti itu gitu kan. Yang kita tuh datang pakaian kita tuh kayak udah biasa aja, pakaian mereka tuh kayak luar biasa. Yang saya tanya rumahnya berapa, harga rumahnya segini ustazah gitu ya. Tapi saya berusaha menanggapinya yang biasa aja. Oh, barakallah ya gitu. Jangan sampai seorang guru merasa terintimidasi sama kekayaan murid. Kenapa? Karena kalau guru terintimidasi sama kekayaan murid, itu menunjukkan guru mengajar pun masih gara-gara dunia. Sehingga ketika ada yang kayak lebih dari dirinya, membuat sang guru merasa minder. Nah, tentunya ketika guru itu fokus mengajar Al-Quran saja dan tidak mempedulikan kaya atau miskin, insya Allah guru bisa bersikap objektif dan mampu mengajar dengan cara yang terus baik dan ahsannya. Kadang-kadang seperti ini juga. Kadang-kadang ada beberapa guru ya atau pengajar atau dai-dai yang dia itu ketika dibayar sama orang kaya itu mereka itu mengajar itu dengan titipan konten ya. Saya disampaikan, Ustadz, nanti boleh ya sampaikan soal ini Ustadz gitu ya. Sehingga guru yang didikte sama murid, padahal harusnya guru yang mendikte murid ya. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian di dalam majelis, jadi ketika kita dalam majelis Al-Quran, seorang guru itu sebisa mungkin mengadakan halaqah di dalam masjid dan menghadap kiblat. Yang dari hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nah, sebisa mungkin di sini selagi memungkinkan halaqah Quran itu adakan di masjid. Tapi kalau nggak mungkin ya bisa dalam Al-Quran atau di rumah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena beda gitu vibes masjid sama vibes di rumah. Ya enggak? Kalau vibes di masjid itu, orang yang datang ke masjid itu biasanya mereka otomatis berwudu, otomatis 2 rakaat sebelum halaqah Quran. Dan biasanya orang itu lebih mudah lagi baca Quran ketika di masjid sambil menunggu guru-gurunya. Namun apabila di rumah, itu seringnya ketika sudah datang ke rumah, halaqah Qurannya kebanyakan main HP sambil menunggu gurunya. Main HP atau ngobrol dulu, cengkrama dulu sama gurunya, sama murid-murid, sama teman-temannya, baru nanti halaqah sama guru. Namun ketika di masjid, murid itu akan lebih terinspirasi, lebih termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Makanya dianjurkan bagi para hafal Quran itu sebisa mungkin adakan di masjid. Saya pribadi, kalau lagi berusaha pengen menstimulus ruhiyah para murid, saya bilang, hari ini kita sekolahnya di masjid ya. Walaupun jauh, saya usahakan di masjid gitu. Kenapa? Karena insya Allah masjid itu kan rumah Allah ya. Sehingga insya Allah lebih meniupkan ruh ke dalam hati murid dibandingkan rumah-rumah biasa. Nah, makanya sunnah dari Rasulullah SAW itu halaqah Quran, halaqah ilmu itu di dalam masjid. Dan usahakan menghadap kiblat. Jadi, walaupun nanti ada program-program halaqah, lihat kita kali ini nih ya di masjid halaqah kita, kemudian atau di musola yang dibuat gitu ya, itu bisa juga seperti itu. Kemudian berusaha dulu dekat murid, terus memberikan hak masing murid. Nah, kadang-kadang sebentar ya.
kadang-kadang guru kan beda ya dari murid ya. Misalnya guru duduk di mana gitu kan, murid duduk di mana. Nah, Rasul sendiri itu berusaha membuat murid itu duduk di dekat jadinya. Bahkan itu disampaikan dalam hadis, ada sahabat yang dia murid kan, Rasul itu berusaha mempertemukan lututnya. Ya, jadi itu lututnya dipertemukan. Istilahnya kalau di love language itu ya physical touching ya, physical touch gitu ya. Jadi murid itu duduk dekat guru, terus berhadapan lututnya, jadi bersentuhan lutut murid sama lutut guru. Kemudian murid setelan pada guru, sehingga dekat sekali jarak antara murid sama guru itu. Nanti kalau misalnya murid itu sedang sedih atau lagi salah gitu, guru bisa bisa diingatkan. Atau misalnya ketika murid salah, guru memegang tangan murid gitu. Jadi murid itu kayak mendapatkan sentuhan fisik. Dan usahakan juga ketika datang, guru memeluk murid ya. Nah, kan ini para akad ngajak akad lah ya. Nah, jadi ketika datang, salami murid, peluk murid terus kayak gimana kabarnya? Karena memang pelukan itu membuat orang lebih bahagia selama 2 menit ya. Jadi bukan hanya istri yang membutuhkan pelukan suami, tapi juga murid yang membutuhkan pelukan guru. Dan saya pribadi merasakan dalam beberapa halaqah Quran itu, beberapa halaqah ya saya datang itu, ketika saya datang itu, gurunya memeluk saya sekitar 1 menit, dipeluk saya lama sama guru ya. Saya tuh kayak ngerasa terpenuhi gitu loh, terpenuhi kebutuhan batinnya terpenuhi. Nah, jadi usahakan juga ketika bagi para ustadzah di sini, ketika muridnya datang, peluk dia 1 menit ya, atau 30 detik. Gimana kabarnya? Nah, gimana kabarnya gitu ya? Peluk dia. Soalnya insya Allah murid itu bukan hanya butuh nasihat, butuh pujian, namun butuh sentuhan fisik juga. Sentuhan kita mengelus kepalanya, sentuhan kita menepuk bahunya, memeluk dia gitu ya. Kemudian juga bersalaman dengannya, itu murid butuh sekali seperti itu tadi. Insya Allah ketika sudah dekat hati murid dan hati murid, mudahlah bagi murid menerima segala ilmu guru. Dan yang selanjutnya ini ya, bagi yang mungkin program tahsin atau program tahfiz, bagaimana sih ustazah ada murid yang masih belum bagus tahsinnya tapi ngotot pengen menghafal Quran. Emang cara yang dari dulu itu kita menggunakan metode talqin ya. Guru membacakan kepada murid, ulang berkali-kali, kemudian murid mengikuti guru. Dan guru berusaha menyimak bacaan murid satu-satu. Nah, kadang kalau lagi ada kesempatan, minta masing-masing murid untuk membacakan Al-Qur'annya. Nah, misalnya kan tadi yang ngaji Mbak Eva. Selanjutnya boleh ya nanti yang ngaji lagi Mbak Ibu Nilik Basidah ya, ngaji ya pekan depan ya gitu ya. Boleh ya yang ngaji itu Mbak Rinda gitu ya, Mbak Dina gitu ya, Mbak Dewi, Mbak Aziza boleh ya sama Mbak Amira nanti ngaji gitu ya. Nah, kan kadang-kadang bisa kita minta murid mengaji gitu. Kadang-kadang kan kita ngelihat ustazah tapi kan dia masih belum baik bacaan Qur'annya gitu ya. Kok malah minta dia mengaji gitu. Jadi begini, masing-masing orang itu dia punya hidayah, punya hikmah, punya pelajaran di setiap bacaan Qur'annya. Walaupun bacaan Qur'an itu tidak baik, masih banyak salahnya gitu ya. Nah, sebagaimana di sini ya, dalam kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul minta beliau untuk mengaji Al-Qur'an. Kata Rasul, ya Mas'ud ya, Iqra Qur'an Ali gitu ya. Bacalah Qur'an untukku. Kemudian Mas'ud menjawab, "Ataqra Qur'an 'alaika wa qad unzila ilaik?" Bukankah Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu ya Rasul? Kenapa aku Rasul yang bacain? Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul, aku suka menyimak dari orang lain. Uhibbu an asma' min ghairi. Nah, akhirnya beliau baca Al-Qur'an surat An-Nisa. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid fa ji'na bika 'ala haula'i. Sampai ini ya dibaca sama Abdullah bin Mas'ud sampai Rasul mengatakan hasbuk, cukuplah gitu ya. Lalu beliau menangis. Nah, ternyata murid guru pun bisa beristifadah atau mengambil faedah dari hafalan murid. Jadi kita pun sebenarnya gitu ya, ketika saling menyimak hafalan Quran dengan partner kita, teman murojaah kita menyimak bacaan Quran dia, kita merasakan nikmat sekali ya, indah sekali ya gitu ya. Nah, itulah kebutuhan jiwa kita. Bagaimana jiwa kita pun butuh menyimak bacaan Quran orang lain. Bukan hanya muratal saja, bukan hanya bacaan kita saja, namun juga bacaan orang lain juga kita butuhkan. Oleh karena itu, usahakan, saya sering juga tuh ya,
Kak gitu, yang ngaji dong Kak, surah satu lembar Kak gitu ya. Kok aku yang ngaji sih, kamu dong yang ngaji dong Kak gitu ya. Akhirnya beliau ngaji. Nah, jadi jangan sampai kita menolak orang yang minta kita mengaji. Kenapa seperti itu? Karena biasanya orang yang meminta kita mengaji itu bukan gara-gara pengen kita itu tampil, tapi pengen menyimak hidayah Quran dari kita. Jadi kalau misalnya nih ada yang minta ngaji ya, ngaji aja gitu. Nggak usah banyak protes. Kenapa? Karena saya sendiri juga baru paham. Kan kamu yang lebih bagus bacaan Qurannya, kamu yang paling fasih gitu. Kalau jadi imam, emang usahakan yang paling fasih. Namun kalau misalnya mengaji Al-Quran, itu bisa siapa saja bisa gitu ya. Yang mana nanti insya Allah kita bisa istifadah. Kalau ternyata dia mengaji terasa sekali ruhnya ya, terasa sekali manfaatnya ya, terasa sekali ya ruh Al-Quran yang di sekitar kita ya gitu ya. Maka usahakanlah kalaupun ada yang minta kita mengaji aja gitu ya. Kemudian kita sering meminta murid untuk mengaji juga. Ya kadang bilang gini ya, nanti Aski yang mengaji ya, kita pengen menyimak bacaan Quran Aski gitu ya. Tapi aku masih kayak gini Kak, nggak apa-apa. Kita semuanya insya Allah merasakan manfaat dari bacaan Quran Aski gitu. Nah, jadi di antara bentuk disunahkan bagi para guru sering meminta muridnya mengaji juga. Bukan hanya setoran ya menyimak. Tapi kalau mengaji itu baru mulai halakoh, ada yang tasnya satu lembar, 2 lembar, 3 lembar gitu. Nah, terus juga di sini kata-kata hasbuk. Hasbuk ini sunnah bagi para guru Quran menyebutnya ketika murid sudah selesai. Jadi mulai sekarang bagi para guru Quran, kalau misalnya lagi ada setoran atau lagi ada yang ujian, itu jangan bilang soal kedua. Oke, pindah ya gitu. Tapi tutup cut dengan cara hasbuk. Sudah cukup bagi membaca Quran gitu ya. Itu maksudnya Rasul. Jadi di sini pada guru Quran juga kalau kita lagi mengaji Quran terus kayak udah kata beliau sudah cukup, hasbuk. Ya langsung berhenti gitu. Nah, ini sunnah Rasul. Kan kita bilang soal tani, kif ya berhenti. Itu bukan berhenti tapi hasbuk, cukup. Jadi kita bilang cukup, bukan berhenti tapi cukup insyaallah. Nah, di sini ya khusus bagi para guru-guru Quran yang pertama tahsin, ini step ngajarin Al-Quran. Jadi kita ngajarin Quran itu usahakan jangan ngajarin begini tajwid ya. Hukum ini. Tapi kalau mau langsung ngajarin sih ajarin Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah yang paling penting kenapa? Karena dia itu adalah rukun salatnya. Nah, setelah itu baru ajarkan surat pendek dari juz amma ya, juz 30, baru lanjut ke Al-Baqarah. Ini bagi para guru Quran yang mungkin ngajarin anak-anak ya. Nah, yang ngajarin anak-anak jangan ngajarinnya Al-Fatihah dulu, benar dulu baca Al-Fatihahnya. Terus nanti bilang, anak-anak nanti sholat baca Al-Fatihah dengan benar ya. Kemudian biasa kita mulai menghafal surat-surat pendek. Setelah kelar semuanya juz 30, lanjut ke juz 1 ya, Al-Baqarah. Atau bisa juga ke juz 29 terlebih dahulu atau juz 28. Terus di sini prinsip guru Quran. Nah, setidaknya guru Quran itu harus punya credo gitu ya, atau punya prinsip beberapa hal. Yang pertama adalah alimu wala tu'annifu fa innal muallim khairun minal mu'annif. Ini ada halaqatnya saya bacakan lagi ulang. Alimu wala tu'annifu fa innal muallim khairun minal mu'annif. Ajarkanlah dan janganlah kamu kejam ya, atau memaksa murid. Sesungguhnya guru itu lebih baik dibandingkan orang yang kejam. Jadi kita itu bukan bos ya, bukan bos yang bisa nyuruh karyawan bla bla bla, tapi kita itu guru. Kalau guru itu dia mendampingi, mengajarkan murid sampai murid itu menjadi bisa. Tidak maksa-maksa. Kamu harusnya bisa seperti ini target kamu gitu ya, nggak seperti itu. Maka sebenarnya tujuan kita itu adalah mengajarkan. Memang kadang-kadang suka ada target, murid ini harus khatam usia segini, harus bisa tahsin segini gitu ya. Itu kan memang target-target. Namun jangan sampai gara-gara ada target membuat kita itu jadi lupa sama tujuan utama kita mengajarkan. Kemudian tadi ya tidak memaksa mengenai yang murid. Kalau murid nggak bisa, ya udah besok diusahakan dikit lagi ya. Oke, selanjutnya alhamdulillah hari ini dapat tiga baris. Barakallah Ibu. Besok kita usahakan setengah halaman ya Bu ya. Besok 1 halaman ya Bu ya, gitu ya. Kemudian mempermudah murid. Ustazah, anak nggak bisa begini-begini Ustazah. Oke, kita kalau begitu kita perbaharui lagi ya targetnya bagaimana gitu ya. Nah, mempermudah bukan memudah-mudahkan. Alias kalau murid nggak bisa, santuy aja gitu ya. Intinya kadang-kadang kan kita bikin amalan yaumi untuk murid kita. Kalau murid itu nggak mengerjakan, yang kita ingatkan.
tegaskan dan ayo kemarin mana amal yominya biar bisa evaluasi. Tapi jangan mempersulit mereka juga. Serta tenang ya. Nah, asakinu yasiru wala tu'asiru, sakinu wala tunafiru. Jadi kita itu jadi guru itu tenang. Walaupun punya emosi, walaupun punya marah, kesal, tapi jadi guru yang tenang. Walaupun guru murid itu pun dengan tenang. Tadi kan sudah bilang, nah kemarin kita hafal Qur'annya segini-segini. Tapi kenapa pada hari ini banyak yang absen? Kenapa hari ini banyak yang belum murojaah? Ada apa gerangan gitu ya? Tetap tenang. Karena kalau guru Quran sudah marah, itu akan menjadi paling mengerikan bagi murid. Kan guru Quran kan akhlaknya itu lembut, santun, baik gitu ya, sabar. Tapi guru Quran sekali guru Quran itu marah, itu kan jadi kenangan yang membuat murid itu nggak bisa melupakannya. Maka usahakanlah sekalipun jangan marah pada murid. Tapi tegas itu diperbolehkan ya pada murid. Nah, ini beberapa ketika guru Quran itu menjadi guru Quran, itu ada beberapa step. Yang pertama yang saya ringkaskan di sini adalah siapapun yang datang ingin belajar sambut dengan tangan terbuka. Jangan dipilih-pilih ya. Jangan pokoknya aku nggak mau ngajar ente gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen belajar dari kita, namun maksudnya lebih tua atau dia tuh kita pikir lebih hebat dibandingkan kita. Jangan tolak mereka. Karena bisa jadi memang mereka itu pengen ngambil ilmu dari kita. Ya, terima ya. Kemudian melihat potensi murid dan bersungguh-sungguh mengarahkannya. Jangan hanya setoran, udah checklist pulang gitu ya. Tapi di sini saya lihat Mbak ini ada kekurangannya di bagian sifat huruf. Sifat huruf di sini bla 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 misalnya. Punya sedikit kekurangan di bagian matnya. Perhatikan ya Mbak ya. Sama huruf qafnya Mbak, jangan ada hamas di sana. Kalau-kalanya perhatikan ya Mbak ya gitu ya. Itu bisa kita ingatkan. Kemudian apabila murid telah selesai belajar dengan kita, arahkan ke guru lain tempat yang lebih baik. Jangan sampai selesai begitu aja, tapi berikan dia rekomendasi. Misalnya di sini, ada mbak-mbak yang udah khatam Quran kan. Nah Mbak, hari ini Mbak udah selesai sama saya belajarnya. Sekarang saya minta Mbak pergi ke Irfan Quran Center misalnya, atau ke Indonesia Murojaah untuk murojaah Quran ya. Di sana insya Allah Mbak ketemu guru yang lebih baik dibandingkan saya, lebih bagus dibandingkan saya gitu. Usahakan terus. Dan yang terakhir itu adalah terus mengawasi murid. Jadi bagaimanapun kita sudah kelar ngajarin murid dalam sebuah program, terus awasi dia. Tanya gimana murojaahnya, doakan dia gitu ya. Nah, Ustaz saya itu dari pesantren di Arisalah, sampai sekarang masih sering nanyain saya. Waktu itu ya, saya pernah lagi pas tahun 2018, Ifdah gimana kabarnya? Sekarang lagi mau lomba ya, barakallahu fik ya gitu ya. Ya Ustaz gitu ya. Jadi malu gitu. Malah kita mintain sama guru kita. Nah, usahakan guru jangan sombong ya. Kan dia murid, ya dia lah yang nanya kabar saya harusnya. Enggak, tapi kalau guru ramah sama murid. Tanya kabar murid, gimana sekarang kondisinya gitu ya. Jadi murid akan terbuka sama guru. Misalnya ceritakan, Ustazah, alhamdulillah hari ini Ana udah ikut program Quran yang murojaah Ustazah. Gimana pandangan Ustazah? Jadi bagaimanapun usahakan tetap jadi rujukan bagi murid-murid kita. Dan di sini ada poin hal lain ya yang ingin saya sampaikan juga terkait tadi bagaimana guru tidak meminta layanan murid. Jadi sebisa mungkin seorang guru itu berusaha tidak menggunakan bantuan murid. Kadang-kadang kan sering tuh ya, Ustazah bisa Anda bantu apa? Ustazah mau apa? Butuh apa Anda belikan? Ustazah kira-kira apa yang anak kasih hadiah gitu ya. Itu kan adalah hal-hal yang bagi kita itu adalah hal ya. Kan itu privilege sebagai seorang guru. Itu kan kelebihan sebagai seorang guru dimuliakan murid. Tapi usahakanlah bagi guru tidak menggunakan bantuan murid. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang saya katakan, para ulama ya, para sahabat itu mereka sangat menjaga sekali meruah mereka, harga diri mereka, serta menjaga wibawa mereka sebagai guru dengan tidak meminta bantuan murid. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama adalah memiliki prinsip tidak meminta bantuan murid. Saya pribadi jadi ngerasa evaluasi juga ya. Dulu itu kan ada murid yang sering ngebantuin saya gitu. Jadi kalau ada apa-apa saya telepon dia, japri dia. Mbak, bantuin saya Mbak ya. Butuh ini nih, butuh konsultasi. Jadi beliau konsultan keuangan. Mbak, boleh Mbak ya minta pendapatnya. Mbak, boleh Mbak ya bantuin saya tolong kirimin ini gitu ya. Maksudnya kirimin lagi sedang distribusi barang gitu ya. Saya lagi di Sudan gitu ya. Tapi saya jadi ingat,
saya jadi nggak enak kan, ternyata saya tuh memanfaatkan dia. Nah, kadang-kadang kan guru melihat juga murid ini punya banyak kelebihan, kemampuan. Kadang-kadang guru sering memanfaatkan murid. Namun guru yang baik adalah guru yang berusaha mandiri, tidak memberatkan murid. Nah, kalau misalnya nanti ya, guru memiliki hajat, punya kebutuhan, caranya adalah berdoa pada Allah terlebih dahulu, agar Allah membantu sang guru, kemudian ada yang membantu menunaikan hajatnya. Jadi guru nggak ujuk-ujuk langsung minta bantuan murid, Mbak ini nih, tolong bantu saya ini nih ya, bantu asuh anak saya, bantu tolong hidangin makanan nih, tolong bantu bersihin ini ya ruangan sebelum kita mulai halaqah. Itu kan sebenarnya minta bantuan murid ya, walaupun itu adalah hal yang wajar. Namun sebisa mungkin guru tidak berusaha meminta bantuan murid. Kalaupun nanti membutuhkan, caranya doa dulu pada Allah Subhanahu wa taala agar ada yang bantu menunaikan hajatnya. Kalau datang muridnya, ya alhamdulillah. Jadi kita nggak langsung minta bantuan murid kita, tapi berdoa pada Allah terlebih dahulu. Tadi caranya menjadikan Allah sebagai rujukan utama kita. Nah, jadi ini ada kisah Ibnu Rabi' al-Burani ini seorang murid. Jadi dia cerita tentang gurunya yang bernama Abdullah bin Idris. Satu kali Abdullah bin Idris bilang sama dia, Ibnu Rabi', tolong dong tanyain harga makanan itu katanya. Jadi itu dia tuh minta tolong sama Ibnu Rabi' ini tuh nanyain harga makanan gitu ya. Ya Abdullah bin Idris ini gurunya. Pas Ibnu Rabi' ini mau pergi nanyain harga makanan gitu ya, harga kayak barang-barang gitulah makanan. Tiba-tiba di cancelnya sama Abdullah bin Idris, nggak jadi deh gitu ya. Kenapa? Iya, soalnya kamu belajar hadis dariku, dan aku nggak suka ada muridku yang belajar dariku yang membantu aku, kata dia. Kenapa seperti itu? Karena seorang guru itu dia khawatir murid membantu dia gara-gara guru jadi pamrih, karena aku udah ngajarin, ya udah boleh dong aku minta tolong dia gitu loh, sehingga nanti dia khawatir keikhlasannya berkurang. Jadi itulah bentuk kehati-hatian para ulama yang berusaha tidak meminta pertolongan kepada murid supaya keikhlasan mereka itu tidak berkurang, karena mereka khawatir murid itu membantu mereka gara-gara emang guru, karena guru gue ya gue bantulah gitu ya gara-gara guru aku bantu gitu. Jadi para ulama itu berhati-hati sekali. Kan misalnya kita ngerasa, dan kita juga tahu, ya dia pasti membantu aku, kan dia di murid aku. Nah, jadi perlu berhati-hati di sana. Sehingga para ulama pun berhati-hati, dan mereka itu kalau minta tolong itu kepada teman mereka, nggak ke murid ya. Karena mereka takut murid ini ngebantunya gara-gara dia tuh guru ya dibantu gitu. Begitu ya. Ada rasa mungkin segan murid, ada rasa nggak enak murid ya. Jadi mau ya bantu guru. Karena bisa jadi murid ini punya nggak lagi ada kesusahan, lagi ada kesibukan yang susah ngebantu guru, tapi gara-gara guru ya mau nggak mau harus aku bantu gitu. Itu inisiatif mereka. Tapi tentunya kita sebagai murid berusaha peka sama kebutuhan guru. Jadi di sini karena sebagai guru ya, maka bagi para guru usahakan tidak meminta bantuan murid sebisa mungkin. Kadang-kadang kan ada murid yang emang mulazamah di rumah guru ya, ngebantu guru. Ini guru sebagai murid ya itu perlu, tapi sebagai guru berusaha mandiri supaya tersedia keikhlasannya begitu insya Allah. Nah, insya Allah yang mendekati akhir ya yang ingin saya jelaskan di sesi pertanyaan di sini apa yang buat guru Quran ini para murid ya, ini bahasanya bedanya. Nah, ada dua hal yang guru butuhkan untuk kepada murid mereka. Yang pertama adalah ilmu ya. Guru Quran tak boleh berhenti belajar. Karena kalau berhenti belajar, maka terasa hal Quran terasa lagi tidak terasa lagi apanya ya, pembaharuan semangatnya gitu. Kadang-kadang kan kita semangat itu gara-gara ada hal baru, ada hal kekinian, ada hal yang menarik untuk dibahas. Tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, kisah-kisah para sahabat, bagaimana misalnya di titik ini ya, ada ilmu baru gitu kan, maka itu perlu guru terus mempelajarinya. Setidaknya bagi para guru terus baca buku, ikut kajian, ikut daurah online di YouTube atau di beberapa Telegram, yang mana nanti dengan tadi belajar, guru akan memiliki lagi kembali amunisi buat muridnya.
Karena kalau guru berhenti belajar, maka guru telah berhenti juga sebenarnya menjadi guru. Karena kalau guru itu dia tidak boleh berhenti belajar. Yang kedua adalah ruqyah. Bagaimanapun, ruqyah itu dibutuhkan. Guru tuh nggak mesti dia banyak bicara, namun ketika dia tuh berhadapan dengan muridnya, murid bisa merasakan ruh sang guru. Maka insya Allah, kedekatan guru dengan Allah akan terasa oleh murid. Muridnya nggak nanya, Ustazah, dari mana Qiyamul Lail nggak Ustazah? Nggak sopan banget gitu ya. Ustazah, tadi hari ini duha nggak Ustazah? Ustazah, puasa Senin Kamis nggak Ustazah? Murid nggak akan nanya, tapi murid bisa merasakan dan melihat langsung bagaimana guru itu dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya pribadi nanti nih ya yang di-share sama ini ya, di-share sama Mbak Nisa di grup itu ya, hadiah buat peserta yang dari buku Jalan Quran Umi Rif'ah. Itu sudah Umi Rif'ah itu kan adalah guru saya juga, guru saya yang ngajar, yang pembina MTQ dulu. Saya pribadi merasakan langsung ya, bagaimana ketika berhadapan sama beliau tuh, beliau senyum aja, senyum, udah gimana kabarnya, itu udah benar-benar nyentrum sama saya gitu, terasa sekali ruhnya yang kuat sekali. Nanti kalau teman-teman Allah berikan rezeki kesempatan bersilaturahim ke LTQ Baligo di Bekasi, teman-teman bisa bertemu dengan beliau dan merasakan ruh Quran beliau juga. Kalau sekali ya, beliau mungkin hasilnya nggak banyak, tapi terasa sekali terasa bagi kita tuh Al-Qurannya. Apalagi Al-Quran, makanya dia itu butuh ruh ya. Nggak bisa hanya mampu ngaji kita yang bagus, mendayu-dayu, tapi kalau nggak ada Al-Qurannya terasa hambar Al-Quran. Maka insya Allah murid yang mendapatkan bimbingan ikhlas dari gurunya akan mampu juga menyampaikan energi Quran pada murid selanjutnya. Jadi kalau misalnya nanti ada murid kita yang ngajar Quran juga dan bisa ikhlas juga, insya Allah itu berarti Anda semua berhasil menjadi guru Quran yang terbaik. Semuanya gitu. Kenapa? Karena insya Allah tadi dengan kombinasi kita ngasih ilmu ruhiyah kita terus, zikir kita, doa-doa kita, insya Allah itu akan menjaga murid dari segala mara bahaya, kemaksiatan dia, kelalaian dia, sama hal lainnya. Dan sekian ya, semuanya tentunya pengen never ending menjadi guru Quran. Kenapa tadi kita pengen jadi guru Quran? Karena kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya menjadi guru Quran. Dan insya Allah dengan begitu kita akan menjadi pribadi yang terus belajar, memperbaiki diri, dan juga insya Allah menjadi pribadi yang orang-orang cintai. Karena dengan begitu ya kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan para malaikat, dan juga ketenangan di jiwa kita. Tentunya di sini bagi para guru Quran, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi atini rusyda. minta ini ya, minta kecerdasan, minta pemahaman, minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mampu menghadapi murid-murid kita semuanya, dan tentunya mampu istiqomah mengajar ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika hari ini suaranya bintang ya, sama sedikit kecil. Saya kembalikan kepada Mbak Nisa. Barakallahu fikunna. Dan tugas terakhir yang ingin saya sampaikan adalah buatlah ya, rangkuman dari 4 materi kita sebelumnya. Itu bikin sebuah 3 poin ya, ingin teman-teman highlight ya, yang di highlight yang menjadikan catatan bagi teman-teman semuanya. Difahami ya? Nah, tugasnya adalah dari 4 materi kita selama ini menjadi meneladani Rasul sesi 1, sesi 2, sama jadi murid Quran sama guru Quran, ambil 3 hal saja yang menjadi highlight teman-teman semuanya. Highlight itu adalah poin yang dijadikan catatan gitu ya. Mohon maaf ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillahu khairan Ustazah atas pemaparan materinya, dan barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan. Baiklah, mari kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand dan via chat, menulis via chat. Oh ya, ada Mbak Dewi, boleh bertanya Ustazah. Silakan Mbak Dewi, dinyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Afwan, Ustazah mau bertanya. Ustazah, kalau seandainya dari lembaga itu
kita mengajar dari lembaga, tidak diperbolehkan menerima suatu hadiah dari para tolibah. Memang sudah komitmen di antara kami seperti itu, namun terkadang suka tolibah itu bawa hadiah itu nggak ngomong-ngomong. Itu gimana ya Ustazah? Apakah kita tolak atau kita tetap terima ya Ustazah? Karena kalau dikhawatirkan kalau kita terima, kita sudah kesepakatan bersama di hadapan berjanji itu kan disaksikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita tolak, itu akan mengecewakan hati si murid atau tolibah itu, Ustazah. Bagaimana sebaiknya Ustazah? Iya. Jadi apakah langsung dijawab atau gimana, Mbak? Iya, boleh langsung dijawab, Ustazah. Bentar ya. Mbak Dewi ya, memang di kalangan para ulama itu ada larangan menerima hadiah dari murid kepada seorang guru itu dengan apabila ada beberapa kayak kondisi, apabila hadiah itu bisa mempengaruhi penilaian guru kepadanya. Kayak misalnya kan kadang-kadang buat ngasih hadiah itu kadang dia punya tujuan misalnya guru ngasih nilai yang tinggi, guru lebih perhatian sama dia, guru sayang sama dia gitu kan. Itu larangan para ulama. Nah, pernah sekali ada sahabat yang menjadi gubernur gitu. Terus dia tuh dikasih hadiah sama orang lain gitu kan. Terus dia nanya sama Rasul, Rasul ini aku terima nggak hadiahnya Rasul, kata sang ini ya, kata sahabat yang jadi gubernur itu di sebuah daerah. Kata Rasul, kira-kira kamu kalau nggak jadi gubernur dikasih hadiah nggak? Kata ini ya, kata Rasul, enggak sih gitu ya. Pasti dikasih yang gara-gara jadi gubernur gitu ya. Ya udah, berarti kamu tahu kamu itu dikasih dia gara-gara jabatan kamu, kata Rasul. Nah, di sini sebenarnya bagi para guru Quran itu tidak ada larangan untuk menerima hadiah, tapi ada larangan itu jika kira-kira hadiah itu bisa membuat tadi sang guru itu berbeda penilaiannya sama murid, gitu ya. Kemudian juga bisa mempengaruhi kelakuan guru kepada murid, gitu, atau hal-hal yang lainnya. Nah, mungkin di antara tujuan lembaga tadi memberlakukan peraturan seperti itu tadi supaya murid itu pun guru menjadi bersifat adil. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada guru yang dapat hadiah, ada yang nggak dapat hadiah kan, sehingga muncul kecemburuan. Tapi kalau di sini misalnya kita bisa ngejelasin kepada murid kita, ini kan kalau di sini sebenarnya kita nggak boleh menerima hadiah. Gitu. Kalau mau ngasih hadiah, sebaiknya jangan di jam halaku, atau sampaikan aja kondisinya, atau kalau mau ngasih hadiah makanan bisa dimakan bareng-bareng. Tapi masih di beberapa lembaga Quran itu ada sih kayak peraturan gitu di Utsmani gitu ya, nggak boleh buat ngasih hadiah ke guru, itu dibikin peraturan bagi para murid. Tapi kalau misalnya nanti kondisi-kondisi yang tadi insidental ya, yang kayak ngasih hadiah kepada guru sebagai bentuk cintanya pada murid, sampaikan aja kepada murid, sebenarnya bagi para guru tuh nggak boleh menerima hadiah Mbak. Tapi di sini saya menerima ya hadiah Mbak sebagai bentuk cinta Mbak kepada saya gitu. Nah, sampaikan kepada lembaga juga supaya muncul transparansi. Ini ada murid yang kepada Ana, apakah tidak masalah Ana terima? Ya sebelumnya Ana sudah menyampaikan kondisi-kondisi ini sebelumnya. Gitu sih Mbak. Jadi Mbak bisa menjelaskan kepada beliau dengan cara yang ahsan, kemudian bilang kepada lembaga juga kondisi-kondisi seperti itu tadi. Nah, tapi kan sebenarnya yang namanya hadiah kan itu Rasul menolak sedekah tapi menerima hadiah ya. Jadi itu diperbolehkan. Ini hadiah diperbolehkan, hanya dilarang ketika itu bisa memicu tadi perhatian guru yang berbeda kepada dirinya, atau nanti ketika lagi ujian guru ngasih nilai yang berbeda kepada dirinya. Begitu Mbak. Emang sih kuncinya di komunikasi. Karena sebenarnya kadang-kadang kalau kita nolak hadiah murid juga murid jadi sedih gitu ya. Kalau ditolak ustazah gitu ya. Ya. Jadi intinya seperti itu sih insyaallah. Barakallahu Mbak Dewi ya. Ustazah, jazakallahu khair. Pak Yaki. Ya, pertanyaan selanjutnya dari chat Ustazah. Dari
Mbak Mariani. Saya bacakan Ustazah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah. Mbak Mariani ini orangnya agak pendiam dan juga kaku jika dengan orang baru. Tetapi kalau sudah kenal atau sefrekuensi cepat akrab. Mohon nasihatnya Ustazah bagaimana agar murid beliau menjadi nyaman. Ya, Mbak Mariani, barakallahu fiik ya. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya jadi guru tuh nggak mesti ceriwis ya, nggak mesti cerewet juga, heboh. Yang penting di awal tadi tuh talaqatul wajh ya, tabassum ad-daim, muka yang berseri-seri sama tersenyum. Terus kayak sampaikan misalnya kalau tadi nanti Mbak Mariana itu udah senyum sama murid terus kayak ahlan ya di halaman Quran ana gitu ya. Jadi sebenarnya kita nggak diminta untuk sering bisa sharing sama murid deket banget, tapi bisa kayak munculnya kedekatan hati dari kedekatan jiwa. Nah, orang-orang kadang kan nggak mesti dia ngobrol, tapi kan hatinya dekat gitu ya. Itu tuh gara-gara apa? Gara-gara dekat jiwanya. Nah, dekat jiwa tadi itu dibentuk dengan cara ruhiyah seorang guru, kemudian juga mukanya yang berseri-seri menyambut murid, kemudian dengan tarhib, asana tarhib ya, sambutan terbaik, sama kemudian nyapa murid. Sama sampaikan. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang sih yang membuat murid itu dekat sama kita tuh gara-gara kita menyampaikan bersyukur akan hadirnya dia. Alhamdulillah ya, senang hari ini Mbak Mariana bergabung bersama kami di Hafal Quran ini. Insya Allah kedepannya Mbak Mariana, ini beberapa contohnya ya. Ini beberapa peraturan di Hafal kita. Mariani ya, maaf. Mbak Mariani, ini peraturan di Hafal kita. Bla 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 gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Mariani punya ada tanggapan, ada pertanyaan gitu ya? Oh enggak Ustazah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak mesti menjadi guru yang ceriwis, yang heboh gitu, tapi mesti ada beberapa poin. Pertama, sambut murid dengan cara yang baik, dengan ahsan. Yang kedua, sampaikan peraturannya yang dari kita. Yang ketiga, puji murid, kasih beri dia nasihat sedikit, sama kemudian motivasi dia sedikit aja. Jadi kadang hal sedikit-sedikit itu ketika kita sampaikan, berkah ya Mbak Mariani, hari ini Allah mudah ya, hari ini Allah berikan Mbak Mariani bisa waktu hadirnya ya gitu. Kadang kalau ditegur Mbak Mariani tadi sedikit terlambat ya, yang seperti itu ya. Oh iya Ustazah. Lanjut ya. Mbak Mariani, ada yang tegas kayak Umar bin Khattab. Itu beda-beda masing-masing guru-guru. Jadi nggak mesti guru yang hebat itu guru yang ekstrovert misalnya atau yang pintar bicara, enggak. Tapi guru yang hebat itu adalah guru yang mampu mendampingi muridnya dengan cara-cara sebaik-baiknya, dengan berseri wajahnya, doa-doanya, nasihatnya, dan juga ridho guru itu tadi. Insya Allah Mbak Mariani pun bisa menjadi guru yang paling baik untuk muridnya juga. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan Ustazah. Apakah ada pertanyaan kembali? Mungkin para Ustazah yang berada di sini. Tidak ada? Baik, kalau tidak, oh ada ya. Silakan Mbak Maya Cahyani. Ya, syukron Ustazah kesempatannya. Afwan, ini sambil sama Dede, soalnya lagi sakit. Ya Ustazah, ya. Jadi kemarin tuh ada teman saya, dia punya teman juga yang punya anak kecil. Nah, anak kecil ini pengen di privat ngaji gitu Ustazah. Terus kenapa dia inginkan untuk privat? Karena orang tuanya tuh keduanya sibuk kerja, jadi takutnya kalau dari sekolah terus keluar lagi, jadi banyak ketakutan dari orang tuanya, jadi maunya di rumah aja. Nah terus
selang beberapa waktu sudah diajarkan, kan ini sesuai yang kata Ustazah tadi, biasanya kalau sendiri tuh cara penangkapan anak tuh agak lambat gitu Ustazah. Nah terus udah 1 bulan 2 bulan belajar, jadi orang tuanya nih menilai gitu Ustazah, nah kok anak saya lambat masuk ke jilid 2 gitu Ustazah. Padahal saya bukan memperlambat, tapi saya gimana ya, agar dia tidak cepat-cepat gitu Ustazah, agar dia mahir gitu Ustazah. Cuman orang tuanya kadang menilai kok Ustazahnya ini ngajarnya anak saya jadi kok lambat ya, lambat mengertinya gitu Ustazah. Gitu. Jadi saya tuh jadi rasanya gimana ya? Kan saya maksudnya agar anaknya mahir, tidak cepat-cepat juga, tapi orang tuanya nganggapnya lambat gitu, Ustazah. Mohon arahannya, Ustazah. Syukron. Iya. Emang kadang-kadang sekarang ini ya, Mbak Maya, Barakallahu Fik, sekarang ini problema yang ada di pengajaran Al-Quran saat ini itu orang-orang menilai keberhasilan itu dari kemampuan cepat dalam menangkap, ya nggak, seperti itu kebanyakan ya. Misalnya harusnya anak usia segini itu udah bisa ngaji, udah bisa bla bla bla, udah bisa seperti ini gitu. Nah nanti bisa Mbak Maya caranya itu adalah karena bisa jadi kalau tadi dari tanggapan yang beliau sampaikan dari orang tua yang tadi itu ada 2 pemahaman yang saya tangkap. Pertama adalah anaknya itu lelet menangkap, yang kedua gurunya belum berhasil. Ya nggak sih, kadang-kadang gitu ya. Jadi kalau begitu caranya kita menanganinya dua hal. Pertama adalah mengajak komunikasi orang tua. Nah sebelumnya ibu kan minta namanya siapa gitu ya, namanya Fatimah misalnya nama anaknya, privat sama saya. Saya boleh tahu apa harapan ibu dan bagaimana rencana ibu ke depannya gitu ya. Terus beliau bilang harapan saya bla 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 gini gitu. Nah saya Bu sebagai guru beberapa prinsip yang saya terapkan adalah pertama adalah memahami kemampuan murid. Yang kedua adalah menyadari bahwa setiap anak itu masing-masing berbeda-beda. Yang ketiga adalah ketika mengajar murid itu adalah memastikan mereka itu bisa paham dan bisa lebih benar-benar mungkin gitu ya, benar-benar paham dan bisa mempraktikkan tanpa memburu-buru mereka, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana? Jadi kita jelaskan seperti itu aja. Jadi seolah kita kayak sama beliau itu negosiasi. Walaupun sebenarnya kadang kita ngerasa kan kayak kesel gitu ya, ngerasain udah aku ajarin nih malah kayak gini lagi gitu. Udah aku malah kayak nuduh anaknya itu terlambat paham. Kemudian yang kedua itu malah kayak nanya sama saya, seolah saya yang bertanggung jawab sama anak Quran anaknya gitu kan. Nah, nanti sama pengen tambahkan bikin juga. Karena prinsip saya itu adalah Bu, bagaimana anak ibu bisa paham mengaji tanpa diburu-buru dan dia bisa nyaman atau menyenangkan baginya. Yang kedua, saya pengen dia itu benar-benar fokus pada satu pelajaran sehingga dia itu bisa mendalaminya. Dan yang ketiga, tentunya dibutuhkan dukungan orang tua juga untuk mendampingi dia mengaji di rumah. Karena jam bersama saya itu hanya sekitar 2 jam seminggu, Bu, tapi bersama orang tuanya itu lebih lama lagi. Maka tentunya walaupun anak ibu privat, itu emang dijelaskan, Mbak. Soalnya kita itu kalau bilangin emang Bu, kalau kita itu nggak menjelaskan kondisinya, soalnya nanti mereka bisa memiliki pemahaman sampai terus-menerus gitu ya. Nah, dan pemahaman itu nggak bisa kita salahkan juga, karena pemahaman itu yang terbentuk dari kebanyakan orang tua yang nitipin anaknya di pesantren atau di lembaga Quran. Itu hal yang wajar sekali, karena sekarang ini tuh orang-orang melihatnya dari jumlah hafalan Quran, dari jumlah mengajinya itu dari berapa, itu kan capaian keberhasilan gitu ya bagi mereka. Padahal bagi para guru Quran, bagi orang tua itu, hal utama yang perlu dimasukkan adalah bagaimana mereka bisa mencintai Al-Quran. Makanya kadang-kadang ditemukan beberapa kondisi anak-anak pesantren yang udah khatam 30 juz ketika di pesantren, pas keluar, hilang sudah Qurannya. Namun ada juga yang sedikit Quran, yang dia hafal Quran, tapi pas lagi liburan, dia masih anak sering meroja Al-Quran. Nah, tapi Bu, jika Ibu perhatikan gitu ya, kalau kita mau ini juga, mau sedikit menunjukkan hasil kita juga, sudah ada perubahan sebenarnya pada sama anak Ibu ini gitu ya. Pertama, dia tuh sudah mulai rajin sholat, sudah mulai kata-katanya. Apakah Ibu menyadarinya? Tanya seperti itu aja. Nah, jadi orang tua tuh
perubahan yang kita lakukan itu bukan hanya pada Qurannya saja, tapi pada akhlaknya juga gitu. Gitu Mbak. Nah, tapi kalau misalnya orang tua itu dia kayak masih nggak terima anaknya, kok masih gini sih anak aku gitu ya. Nah, ini yang saya lakukan Bu, memastikan dia itu bla 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 bla. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Kalau Ibu masih ingin mempercayai saya mengajar Qurannya dan ini adalah permintaan Ibu, maka saya akan berusaha membantu Ibu. Jadi katakan kata-kata membantu Ibu, bukan saya yang bertanggung jawab atas Quran anak Ibu, enggak. Jadi membantu Ibu karena Ibu membutuhkannya gitu ya. Sehingga kita berusaha menimbulkan orang tua pun nggak berhak mengatakan hal itu kepada seorang guru ya. Jadi kita menyampaikannya, saya akan membantu Ibu untuk mengajar anak Ibu. Begitu saya nyebutnya Mbak. Karena kadang-kadang, mohon maaf, ada orang tua yang ngerasa, kan udah saya bayar Mbak ngajar privat, kok anak saya seperti ini gitu. Kadang seperti itu yang saya temukan di beberapa case Ya, di ngajar privat. jadinya dilema Ustazah. Jadi kan seolah-olah dikasih tanggung jawab sepenuhnya anaknya bisa ngaji ke saya. Karena orang tuanya tuh dua-duanya sibuk kerja Ustazah gitu. Iya, ya. Tapi nanti nggak apa, jelaskan aja. Bagaimanapun Bu, saya ini hanya membantu Ibu, anak Ibu untuk mengaji saja. Namun bagaimanapun anak itu tanggung jawabnya pada orang tua. Jadi jelaskan seperti itu. Jadi bukan berarti dengan uang yang Ibu bayar itu udah bikin saya tuh harus bikin anak Ibu bisa baca Quran, enggak gitu. Bahasa kita seperti itu bisa disampaikan. Sebenarnya hal-hal kayak gitu nggak bisa disampaikan ya. Tapi kalau tipe-tipe case kayak gitu orang tuanya ya kita perlu clear juga menjelaskannya gitu. Kalau Ibu misalnya, ya, apa Mbak? Jadi ya santai aja gitu ya. Kadang-kadang kita sedih, udah belum minta tolong sama kita, udah terus nanya-nanya kita, tadi ini lagi gitu ya nggak sih? Tapi ya tadi, kalau sebagai guru ya bersabar, tapi kalau sebagai pihak yang tadi diminta negosiasi ya kita sampaikan apa adanya seperti tadi. Saya belum menyadari juga bahwasanya ini bukan tugas saya hanya membantu Ibu saja begitu. Karena emang di ini ya, di tulisannya Ustadz Budi ya, guru nahwu kita itu sebenarnya yang bikin anak sukses itu bukan gurunya tapi orang tuanya. Karena bagaimanapun anak itu melihat orang tua. Jadi kalau misalnya anak itu diajar sama gurunya ngaji di luar, tapi kalau di rumahnya nengok anak orang tua ngaji ya sama aja, bagi anak itu nggak berpengaruh. Karena bagaimanapun bagi anak tuh orang modal utama itu adalah orang tuanya. Oleh karena itu sih sebenarnya memang kita ngedidik para orang tua juga yang bisa belajar Al-Quran. Baik, Ustazah, jazakillahu khairan atas jawabannya. Sangat menginspirasi sekali bagi saya mendidik anak saya juga. Baik, alhamdulillah di sini sudah waktunya sholat maghrib. Ya. Sebenarnya ada pertanyaan kuis ya dari Ustazah Rifdah untuk untuk satu peserta yang insya Allah jika peserta itu bisa menjawab akan mendapatkan hadiah atau door prize ya berupa buku dengan judul Jalan Quran Ummi Rif'ah yang tadi sudah yang di spoiler ya dengan Ustazah. Bagaimana Ustazah? Apakah ya. Oke ya. Pertanyaannya kuisnya dari ini tadi ya. Dari yang saya sampaikan pada hari ini ya. Tapi yang jawabnya itu yang paling cepat ya Mbak ya? Iya, jawabnya lewat raise hand atau chat ini? Raise hand, tapi yang paling cepat berarti dia yang duluan gitu ya? Oh iya. Yes. Oke, sebutkan ya, yang gampang aja deh saya sampaikan ya. Sebutkan 3 hal yang perlu dijauhi guru. Sudah ada yang next nih, Mbak? Sudah. Ini Mbak Maya Cahyani nih ya yang tadi. Silakan Mbak Maya Cahyani. Silakan Mbak. Insya Allah barakallahu fiik. Sudah saya persilakan menyalakan mic-nya. Silakan Mbak Maya. Mbak Maya beneran ya tadi ya, yang lesnya. Iya. Ya Ustazah. Aduh, Masya Allah. 3 hal yang harus dihindari oleh guru ialah tawadu kepada murid yang miskin, tawadu kepada murid yang kaya, kemudian sombong kepada murid yang miskin,
Kemudian ya Allah, sebentar Ustaz. Kemudian astagfirullahaladzim. Sepertinya hilang ya, maaf ya. Hilang. Oh, ini ada Mbak Dewi. Ya, silakan Mbak Dewi jika bisa menjawab. Ya, Ustazah, yang pertama membangga-banggakan khalaqah sendiri. Yang kedua, mengharapkan murid yang banyak. Yang ketiga, tawaduk kepada murid yang kaya, kemudian sombong kepada murid yang miskin. Oh Oke, iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Iya benar. Ya. Jazakillahu khairan, Ustazah. Iya, Ki. Barakallahu fiik, Mbak Dewi. Ya, barakallahu fiik untuk Mbak Dewi sudah memenangkan kuisnya. Tadi mungkin untuk Mbak Maya terputus ya di tengah-tengah. Ya, mohon maaf tadi sudah diambil. Baiklah, karena sudah selesai pertemuan kita pada sore hari ini, dan ini juga pertemuan terakhir dari materi Daurah Guru Quran pada sesi di RTQ An-Nur. Boleh minta tolong kepada para peserta di sini untuk menyalakan videonya, ya, menyalakan kamera atau videonya untuk sesi foto bersama dengan Ustazah. Ya. Oh, ya, jika pertanyaan insya Allah nanti boleh dilanjutkan di chat ya, di ruang chat grup ya. Baik, sudah semuanya. Saya hitung ya dari 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah setelah selesai sesi foto kita. Sebelum itu boleh Ustazah Rifda boleh meminta tolong untuk membacakan doa penutupan bagi kami semua, untuk kami semua. Mbak, bismillah ya, ini saya share ya doanya yang bisa kita bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa humumina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bijalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Qur'an, jadikanlah Al-Qur'an pembimbing kami, cahaya, hidayah, dan rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ingatkan kami hafalan kami yang terlupa, ajari kami pelajaran yang belum kami ketahui. Kurniakan kepada kami bisa membacanya sepanjang hari dan jadikanlah Al-Qur'an bukti yang meringankan kami pada hari kiamat kelak. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an kesejukan bagi hati kami,
cahaya yang menerangi dada kami, dan hilangnya kesedihan kami. Allahumma ja'alil Qur'an hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an pembela yang akan meringankan kami, bukan penuntut yang memberatkan kami. Allahumma ja'alna mimma yaqra'uhu wa yarqa wa la taj'alna mimma yaqra'ul Qur'ana fa yashqa. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang membaca Al-Qur'an lalu meningkat derajatnya. Jangan jadikan kami orang yang membacanya lalu menderita. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal Qur'an halawatan wa bi kulli kalimatin karamatan wa bi kulli ayatin sa'adatan wa bi kulli suratin salamatan wa bi kulli juz'in jazaan. Ya Allah, karuniakan kepada kami setiap hurufnya kelezatan, setiap katanya karamah, setiap ayatnya kebahagiaan, setiap suratnya keselamatan, dan setiap juznya balasan yang sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khairan Ustazah Rifda atas segala materi yang telah disampaikan pada daurah guru Quran ini, dan barakallahu fiik atas segala ilmunya. Semoga kami semua bisa mengamalkannya masing-masing di diri kami sendiri, dan semoga kami bisa meneladani apa yang telah Ustazah Rifda berikan ilmu ini. Amin. Baik, mari kita tutup halaqah kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf sebagai panitia jika ada salah kata perbuatan, dan mohon tolong jangan meninggalkan grup WA terlebih dahulu karena akan ada penutupan daurah via grup WA yang nanti akan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.